Di suatu tempat yang gelap dan sunyi, menyerupai sebuah gua, hanya terdengar suara tetesan air yang jatuh di atas kolam. Tak jauh dari sana, seorang hunter tampak terguncang dalam kesakitan. Tangannya gemetar hebat saat berusaha menopang tubuhnya yang sudah tidak sanggup lagi berdiri. Hunter itu bukanlah orang biasa, ia adalah Jang Yongwong, seorang hunter peringkat C. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul sosok yang tidak lazim. Seekor beruang kecil mengayuh sepeda roda 3 dengan santai, seolah tidak ada yang aneh dalam situasi ini. Dengan wajah tanpa ekspresi, si beruang berhenti di depan hunter yang hampir tak berdaya, lalu menatapnya dengan tajam sebelum menawarkan dua pilihan, mati di tempat ini, atau membeli satu-satunya ramuan yang dapat mengembalikan vitalitasnya. Jang Yongwong tidak langsung menjawab. Bukannya berbicara, ia hanya menatap si beruang kecil dengan keterkejutan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Melihat tidak ada tanggapan, si beruang pun turun dari sepedanya, mendekati tubuh hunter yang tergeletak untuk memastikan apakah ia masih hidup atau sudah menjadi mayat. Namun, yang didapatnya bukanlah keheningan, melainkan sebuah cacian penuh amarah dari Jang Yongwong, teguran keras yang menegaskan bahwa ia masih hidup. Si beruang hanya bisa terdiam, menatapnya tanpa ekspresi. Sudah 10 tahun sejak munculnya orang-orang yang memperoleh kekuatan melalui sistem. Jumlah individu yang terbangkitkan terus meningkat, dan dunia kini dipenuhi dengan orang-orang aneh yang terobsesi dengan uang. Para pencari keuntungan semakin menggila, dari para penyembuh fisik hingga Rabbit Princess, kemudian Phantom Thief Assassin. Dan kini, dalam pikirannya yang lemah, Jang Yongwong menganggap si beruang kecil hanyalah salah satu dari sekian banyak pencari uang yang tidak waras. Namun, terlepas dari anggapan itu, si beruang kecil tetap bersikap profesional, menawarkan ramuan penyembuhannya dengan tenang. Dengan sisa tenaganya, Jang Yongwong mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara serak, "Berapa harganya?" Si beruang kecil menjawab tanpa ragu. Ramuan pahit berharga 1 juta, sementara ramuan stroberi yang manis berharga 2 juta. Dengan nada meyakinkan, ia bahkan menambahkan bahwa harga tersebut sudah termasuk diskon untuk pelanggan baru. Mendengar selisih harga yang begitu besar, Jang Yongwong mengernyit kesal. "Apa bedanya?" tanyanya curiga. Si beruang menjawab dengan sangat logis, "Ramuan pahit memiliki rasa pahit. Ramuan stroberi yang manis, tentu saja rasanya manis." Jawaban sederhana itu membuat Jang Yongwong terdiam sesaat. Ia tak bisa membantah, meski dalam hati merasa tertipu. Namun, setelah mempertimbangkan harganya yang jauh lebih murah dibandingkan ramuan dari agen resmi, ia akhirnya setuju untuk membeli. Hunter itu meminta nomor rekening si beruang kecil. Namun, alih-alih memberikannya, si beruang mengeluarkan kertas kontrak dan menyerahkannya untuk ditandatangani, dengan penegasan bahwa pembayaran hanya bisa dilakukan melalui aplikasi uang digital. Jang Yongwong mendengus kesal. Dalam hati, ia mengumpat bahwa si beruang kecil ini adalah makhluk aneh yang menyebalkan. Dengan geram, ia menerima pulpen dan kontrak itu, sambil berbisik pelan, "Bagaimana kalau aku melaporkan transaksi ilegal ini sebagai penggelapan pajak?" Si beruang kecil tetap tenang. "Kalau tidak mau membeli, aku bisa segera pergi," ujarnya singkat. Hunter Jang panik. Melihat si beruang hendak pergi, ia langsung meraih kakinya dan memohon dengan suara tergesa-gesa, "Baiklah, aku beli ramuan pahitnya." Setelah transaksi selesai, Jang Yongwong meminum ramuan itu dengan wajah masam, sementara si beruang kecil menatapnya santai dan berkata, "Jika kau memberikan ulasan bintang 5 dengan foto di aplikasi uang, aku akan memberimu bonus permen peningkat statistik selama 5 menit. Tanpa menunggu tanggapan, si beruang pun pergi, melambaikan tangannya sambil mengingatkan, "Kau beruntung hari ini." Tak lama, berita tentang Jang Yongwong membeli ramuan dari bos palsu memenuhi platform Hunter.net. Foto dan keluh kesahnya langsung dibanjiri komentar dari para hunter lain. Beberapa mempertanyakan tugas kepolisian, mengapa mereka hanya diam saja. Bahkan ada yang mengejek, apakah pekerjaan mereka hanya minum-minum dan memeras rakyat kecil. Namun, di antara komentar tersebut, muncul pertanyaan lain, siapakah sebenarnya bos palsu itu? Sementara dunia memperdebatkan identitas sosok misterius itu, si beruang kecil justru tengah menikmati hasil transaksinya. Uang di akunnya hampir mencapai 2 juta, hasil dari transaksi suksesnya sebagai bos palsu. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Seorang wanita berdiri di sampingnya, mengamati dengan tatapan tajam sebelum akhirnya menegurnya karena melihat ponsel saat pelajaran. Kulu menghela napas, menoleh, lalu meletakkan ponselnya. Sekilas, ia hanya tampak seperti anak kecil biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik wajah polosnya, tersembunyi sosok seorang pebisnis ulung yang menjual ramuan kepada para hunter demi mengumpulkan uang. Meski begitu, ia tetaplah anak berusia 4 tahun yang masih mengikuti kehidupan sekolahnya seperti anak-anak lain. Saat musik mulai mengalun, teman-temannya bersiap melakukan tarian jeruk, sebuah tarian khas yang sering dilakukan anak-anak TK Nusantara. Kulu tidak membuang waktu. Dengan gesit, ia bergabung dalam tarian, menggerakkan tubuhnya dengan lincah dan penuh semangat. Namun, bukan tarian itu yang membuatnya riang. Di dalam kepalanya, ia sudah merancang langkah berikutnya. Ia akan memberikan ulasan tentang permen Earth Candy, produk tambahan yang ingin ia jual setelah melihat kesuksesan ramuan yang dipasarkan sebelumnya.
Bisnisnya berkembang pesat, dan ia tahu ini baru permulaan. Dalam dunia yang dipenuhi dengan hunter yang terobsesi dengan kekuatan dan uang, tidak ada yang menyangka bahwa di balik semua itu, ada seorang anak kecil yang perlahan membangun kerajaan kecilnya sebagai sosok yang dikenal sebagai fake boss. Beberapa hari yang lalu, saat Kulu keluar untuk menyikat giginya, ia tiba-tiba terkejut melihat sesuatu muncul di hadapannya. Sebuah sistem. Bingung, ia segera mencoba memanggil ibu gurunya, ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi. Tetapi ibu guru terlalu sibuk mengurus anak-anak lain, tidak sempat menanggapi pertanyaannya. Melihat gurunya sibuk, Kulu yang baru berusia 4 tahun pun memutuskan untuk menghadapinya sendiri. Di tempat tidurnya, ia terus menatap sistem yang melayang tepat di depan wajahnya. Setelah beberapa saat, pembaruan sistem akhirnya selesai, dan layar itu mulai membuka informasi mengenai keterampilannya. Dengan penuh antusias, ia ingin mengetahui kemampuan yang diberikan kepadanya. Dari sana, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah skill pasif bernama mesin sistem kerajinan rusak dengan peringkat L. Sementara semua skill aktifnya hanya memiliki peringkat F. Melihat huruf L pada skill pasifnya, Kulu merasa bingung. Ia baru belajar alfabet hingga S, jadi apa itu peringkat L? Sistem, seolah memahami kebingungannya, segera memberikan penjelasan. Rang L ternyata adalah satu tingkat di atas S, dan itu berarti legendari. Mata Kulu berbinar penuh kegembiraan. Ia merasa dirinya luar biasa karena mendapatkan sesuatu dengan peringkat legendari. Selain itu, sistem secara otomatis menyesuaikan komunikasinya dengan usia Kulu, memastikan semua informasi dapat dipahami dengan mudah. Namun, sebelum Kulu sempat menikmati kebahagiaannya, tiba-tiba sistem mengaktifkan mode darurat. Karena usianya yang masih sangat muda, sistem segera mengaktifkan perlindungan anak. Dan dengan itu, Kulu menerima quest pertamanya. Mencari seseorang yang bisa dijadikan wali. Kulu terdiam. Ia mulai memikirkan ayah dan ibunya. Dengan erat, ia mencengkeram selimutnya, bertanya dalam hati mengapa ia mendapatkan quest mencari wali. Apakah itu karena dirinya tidak memiliki ayah dan ibu? Pikiran itu membuatnya mulai menggali ingatannya. Sebagai seorang anak yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan, ia tahu bahwa ada dua cara untuk memiliki orang tua. Opsi pertama adalah diadopsi oleh keluarga baru. Namun, menurutnya itu tidak akan mungkin terjadi. Ia hanya bisa berharap. Tatapannya kosong sejenak, lalu beralih pada opsi kedua. Ayah dan ibunya akan datang menjemputnya dari panti asuhan. Ia teringat seorang wanita yang pernah datang menghampiri seorang anak, meminta maaf karena baru bisa menjemputnya saat itu. Wanita itu berkata bahwa hidupnya sedang sangat sulit, dan karena itulah ia baru bisa membawa anaknya pulang. Kulu mendengar percakapan itu secara tidak sengaja saat ia mengintip wanita tersebut merangkul temannya yang beruntung bisa pulang bersama ibunya. Ia menatap temannya yang pergi. Saat itu juga, ia mulai berpikir bahwa ayah dan ibunya mungkin telah meninggalkannya di panti asuhan bukan karena mereka menginginkannya, tetapi karena mereka mengalami masa sulit yang membuat mereka tidak bisa bersamanya. Air mata mengalir dari sudut matanya. Ia segera mengusap wajahnya, mencoba menahan kesedihan yang tiba-tiba muncul. Namun di saat yang sama, ia membuat keputusan. Ia harus mencari uang sebanyak-banyaknya. Dalam pikirannya yang masih polos, ia yakin bahwa alasan orang tuanya pergi adalah karena mereka tidak memiliki cukup uang. Selama ia memiliki banyak uang, mereka tidak akan meninggalkannya lagi. Dengan tekad yang semakin kuat, Kulu berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi seorang hunter yang bisa menghasilkan banyak uang. Namun, ia juga tahu satu hal. Jika ia memiliki terlalu banyak uang, panti asuhan akan mengambilnya. Karena itu, ia harus mencari cara untuk menghasilkan uang secara diam-diam. Saat ia berpikir tentang langkah apa saja yang harus direncanakan untuk mendapatkan uang, tiba-tiba bayangan seseorang mendekatinya. Ibu gurunya. Dengan suara lembut, ibu guru bertanya mengapa Kulu belum tidur di jam seperti ini. Kulu terkejut. Ia tidak menyadari bahwa waktu sudah berlalu begitu cepat. Sebelum sempat menjawab, ibu guru mulai menepuk-nepuk tubuhnya dan menyanyikan lagu pengantar tidur. Kulu berusaha untuk tetap terjaga. Masih banyak hal yang harus ia pikirkan, masih banyak rencana yang harus dibuat. Namun, nyanyian dan tepukan lembut ibu guru membuat kelopak matanya terasa semakin berat. Dalam hatinya, ia mengeluh. Skill pengantar tidur ibu guru terlalu kuat untuk ia lawan. Dan akhirnya, ia pun perlahan tertidur dengan lelapnya. Beberapa hari kemudian, demi bisa bersatu kembali dengan keluarganya, Kulu terus-menerus menjalankan bisnisnya di dalam dungeon kelas A. Hingga suatu hari, saat Kulu memegang ponselnya, ia merasa terkejut bukan main. Ia baru menyadari bahwa uang sejumlah 20 juta yang telah ia kumpulkan dengan penuh ketekunan melalui bisnis dungeon, ternyata bukan uang sungguhan. Jumlah itu sangat fantastis bagi seorang anak berusia 4 tahun, bahkan bagi kebanyakan orang dewasa. Ini bukan sekadar angka, melainkan harapan yang selama ini ia genggam erat. Harapan untuk bisa bertemu kembali dengan orang tuanya, harapan untuk tidak ditinggalkan sendirian di panti asuhan. Seorang ibu guru pun menjelaskan bahwa untuk menggunakan uang dari aplikasi tersebut di dunia nyata, Kulu harus menukarnya dengan uang tunai. Dan untuk itu,
Ia membutuhkan sesuatu yang disebut rekening bank. Kulu terdiam, matanya bergetar. Itu adalah sesuatu yang belum pernah ia miliki. Sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh anak berusia 4 tahun seperti dirinya. Kekesalan dan frustrasi membuncah di dadanya. Ia telah bekerja keras, memutar otak siang dan malam, mencari cara untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin. Namun sekarang semuanya terasa sia-sia. Ia merasa gagal. Karena ia tidak memiliki lisensi hunter, ia pun terpaksa berjualan di pasar ilegal. Kulu menatap layar ponselnya yang berisi uang hasil usahanya. Ia benar-benar merasa gagal. Ia pun menjatuhkan tubuh kecilnya ke lantai, seolah kehilangan semangat hidup. Melihat itu, ibu guru bingung dan mencoba membujuk Kulu untuk berdiri. Sementara itu, ibu guru lain yang sedang menonton televisi memberitahu bahwa ada wawancara tentang hunter bernama On Jurim sedang tayang. Meski sedih, Kulu terus berjuang meyakinkan dirinya bahwa ini belum akhir. Ia menolak menerima kenyataan itu. Ia harus menemukan cara lain. Saat itu, suara dari televisi menarik perhatiannya. Sebuah wawancara sedang berlangsung, dan di layar tampak seorang hunter terkenal sedang berbicara penuh wibawa. On Jurim, Master Guild dari Hyunak, guild paling terkenal dan paling kontroversial di dunia hunter. Akhirnya, Kulu bereaksi dan mulai mencoba berdiri. Ia menatap layar televisi itu dengan penuh antusias dan keseriusan. Sang pembawa acara menjelaskan bahwa Hyunak adalah guild yang selalu menjadi pusat perhatian. Beberapa orang membencinya, sementara lainnya mengaguminya. Namun satu hal yang tidak bisa disangkal, Hyunak adalah tempat di mana kebebasan dan kekuatan memiliki makna besar. Ia pun meminta pendapat sang ketua guild. On Jurim dengan tenang menjelaskan bahwa di guild yang ia pimpin, kebebasan dan perlindungan bagi anggota adalah prinsip utama. Mendengarkan wawancara itu, pikiran Kulu tercerahkan. Perlindungan? Kebebasan? Kulu teringat bahwa sebuah guild bisa membantu hal-hal sulit yang tidak bisa ditangani sendiri oleh anggotanya. Jika begitu, mungkin mereka juga bisa membantunya membuka rekening bank? Terlebih lagi, saat On Jurim ditanya tentang kriteria anggota guild, ia menjawab dengan dingin bahwa ia hanya menerima anggota berperingkat S. Para guru pun mulai berkeluh kesah bahwa dengan persyaratan seketat itu, hampir tidak ada yang bisa diterima di guild tersebut. Bahkan, seorang guru menyayangkan kepribadian On Jurim yang dianggap tidak bersahabat. Di saat itulah, Kulu menatap ibu gurunya, lalu menunjuk gedung yang muncul di layar televisi. Dengan penuh semangat, ia bertanya bagaimana caranya agar bisa pergi ke sana. Dalam hatinya, Kulu telah bertekad. Ia harus pergi ke markas besar Guild Hyunak. Di sebuah ruangan besar, On Jurim Guildmaster Hyunak memperhatikan seorang anak kecil yang sedang mengintip ke dalam markas guild. Anak itu tidak lain adalah Kulu, yang berlari sekuat tenaga dari taman kanak-kanaknya hingga sampai ke markas tersebut. Ia bertekad untuk masuk ke ruangan Guildmaster. Namun, On Jurim merasa heran dengan anak kecil yang berdiri mematung di luar ruangannya selama 10 menit, tanpa bergerak sedikit pun. Ia pun bertanya-tanya apakah anak itu adalah anak dari salah satu karyawannya. Seorang anak kecil berdiri di depan markas guild? Apa yang terjadi? Gumamnya. Ia lalu bertanya pada asistennya, apakah Shinayan sekarang sudah menjadi seorang ibu? Shinayan menjawab santai, kupikir malah Anda, Master Guild, yang diam-diam punya anak tanpa memberitahu siapapun. Shinayan pun mulai memperhatikan Kulu yang berdiri tegap tanpa rasa takut. Dari ekspresi wajahnya, ia tahu bahwa anak itu tidak sekadar tersesat. Ia sedang mencari seseorang. Guild Master pun berpikir, apa anak ini sedang mencari orang tuanya? Lalu, ia memberi isyarat kepada Kulu untuk masuk. Dengan langkah mantap, Kulu memasuki ruangan tersebut dengan penuh percaya diri. Ia menundukkan kepala dengan sopan dan memberi salam kepada Guild Master. Sikap Kulu membuat On Jurim terdiam dan penasaran. Ia lalu bertanya, apakah kamu sedang mencari orang tuamu? Kalau begitu, aku bisa membuat pengumuman untuk membantu. Namun Kulu menjawab dengan tegas, tidak. Dengan suara lantang dan semangat menggebu-gebu, Kulu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan berteriak, Guild Master, tolong rekrut Kulu. On Jurim terdiam, mencerna maksud dari kata, rekrut, itu. Ia mulai menatap Kulu dan berpikir, terkadang ada anak-anak yang datang untuk mendaftar menjadi hunter. Tapi baru kali ini aku melihat yang benar-benar terlalu muda. Lalu ia memejamkan mata, mengangkat teleponnya, dan membuat satu panggilan. Beberapa hunter segera berlari mendekat ke arah ruangan, menghampiri Kulu. Reaksi dari Guildmaster membuat Kulu kebingungan dan terdiam. Ia tak mengerti kenapa ia seperti sedang diusir. Dengan berat hati, ia melangkah keluar dari ruangan tersebut. Sementara itu, Shinayan langsung menegur On Jurim karena bersikap terlalu kejam terhadap anak-anak. Namun semuanya dilakukan On Jurim dengan satu tujuan, agar Kulu tidak datang lagi ke guildnya. Keesokan harinya, Guildmaster duduk di ruangannya dan perlahan membuka penutup matanya. Ia melihat Kulu berdiri di hadapannya lagi. Kali ini, Kulu menjelaskan bahwa meski usianya sangat muda, ia adalah seorang awakener. Ia juga menjelaskan bahwa berkat modifikasi kemampuan mental oleh sistem, ia mampu melakukan tugas-tugas intelektual tingkat tinggi, dan bahwa ia memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh guild.
Shin Nayan pun memuji Kulu yang sangat pintar dalam mempresentasikan dirinya, membuat Kulu tersipu bangga. Namun dengan nada dingin, On Jurim menoleh dan bertanya, "Sejak kapan kita menerima anak-anak di guild ini, Nayan?" Shin Nayan tak menggubris omelannya. Ia terlalu senang melihat kecerdasan dan keberanian Kulu. Kulu sendiri mulai malu dengan pujian yang terus-menerus diberikan padanya. Melihat semua itu, On Jurim akhirnya bertanya dengan frustrasi, "Apa maksudmu membawa anak-anak ke dalam ruanganku?" Dengan santai, Shin Nayan menjawab, "Karena Kulu sangat imut dan menggemaskan." Jawaban itu membuat kepala On Jurim terasa pusing. Ia pun berkata dengan tegas, "Jangan masuk ke ruanganku kalau tidak ada hal penting." Namun Shin Nayan tetap cuek, dan terus mencoba akrab dengan Kulu. Sementara itu, Kulu menatap Guildmaster dengan mata penuh tekad dan harapan. Hal itu membuat On Jurim semakin pusing, sampai akhirnya ia memberikan selembar kertas kepada Kulu dan menunjuk kalimat yang tertulis di atasnya. Kulu memandang kertas itu dengan bingung, lalu mulai mengeja, "Akpel?" Suasana langsung menjadi hening. Tak lama kemudian, On Jurim dengan wajah dingin berkata tegas, "Didiskualifikasi." Seketika, Kulu terdiam, terkejut, tak percaya. Ia tak menyangka dirinya akan didiskualifikasi secepat itu. Kulu berdiri terpaku. Diskualifikasi. Kata itu berulang-ulang menghantam pikirannya, bergema seperti dentuman palu raksasa yang menghancurkan segala impian yang telah ia bangun dengan susah payah. Udara di sekelilingnya terasa semakin berat, menekan tubuh kecilnya tanpa belas kasihan. Ia ingin menyangkalnya. Ia ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya belum berakhir. Bahwa jika ia berusaha lebih keras, berbicara lebih meyakinkan, menunjukkan potensinya sekali lagi, semuanya akan berubah. Namun kenyataan tidak mengizinkan itu. Melihat keadaan Kulu seperti itu, Shin pun menegur Guildmasternya, On Jurim, agar tidak mengatakan hal-hal kejam kepada anak-anak. Namun On Jurim tetap tak menunjukkan ekspresi. Seolah kenyataan ini hanyalah rutinitas biasa baginya, keputusan yang harus diambil tanpa mempertimbangkan siapapun yang terkena dampaknya. Lalu ia pun membalas Shin, "Apa aku jadi orang jahat di sini?" Sementara itu, Kulu sudah tertunduk bersedih, meneteskan air mata. Ia sangat sedih karena dirinya didiskualifikasi. Dengan suara menyayat hati dan gemetar, ia menjelaskan bahwa ia belum diajari hal itu. Dan ia yakin, jika dirinya diajari, pasti ia akan mengerti. Ia telah mencoba menjelaskan semuanya. Bahwa ia bisa belajar. Bahwa ia memiliki kemampuan yang bisa diasah. Bahwa ia hanya membutuhkan kesempatan. Bahkan gurunya, Yu Cheon, pernah memujinya sebagai anak yang mampu melakukan apapun jika diajari dengan benar. Ia bahkan pernah disebut sebagai elit dari kelas anak ayam. Dan seketika, tangisan Kulu pun pecah sejadi-jadinya. Ia menangis tanpa henti. Bahkan ia tertunduk di lantai, menangis seakan dunia sudah runtuh. Melihat tampilan Kulu seperti itu membuat On Jurim menjadi pusing. Lalu ia pun menanyakan pada Shin, apakah di kantin guild mereka menjual makanan untuk anak-anak. Tak lama setelah itu, terlihat Kulu saat ini menikmati sepotong biskuit coklat. Saat ini, ia sudah kembali di depan panti asuhannya. Meski ia sudah diberi biskuit coklat, ia masih bersedih. Ia merasa hancur. Rencananya untuk membuat rekening bank pun pupus seketika. Karena sebelum ia dikirim pulang, On Jurim memperingatkannya bahwa jika Kulu datang lagi, ia tidak akan pernah diizinkan untuk masuk ke dalam guildnya. Kulu hanya bisa menatap On Jurim sambil memegangi kantong berisi biskuit coklatnya. Kulu hanya bisa menghela napas. Meskipun ia ditolak masuk guild, setidaknya biskuit yang ia makan sangat enak. Itu bisa mengusir sedikit awan kelabu yang menggantung di hatinya. Ia mencoba mencari hiburan dalam kenyataan pahit yang baru saja menimpanya. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah pesan aplikasi. Ada hunter yang mau membeli ramuannya. Si hunter itu menanyakan apakah perdagangan bisa dilakukan saat ini. Tak lama, Kulu pun pergi memasuki lubang kecil di dinding bangunan panti asuhannya. Sambil memegangi boneka beruangnya, ia bergumam, "Baiklah. Ia siap untuk mendapatkan uang lagi." Kulu pun mulai sibuk mencari-cari ramuan apa yang ingin ia bawa. Tangannya dengan cekatan memilih barang-barang dari daftar, memasukkannya satu persatu ke dalam tas yang ada di boneka beruangnya. Setelah semua persiapan selesai, Kulu pun duduk manis dan memegangi stik remote beruangnya. Dengan satu tekan di stik remote itu, ia membuat si beruang kecil mengendarai sepeda roda tiganya. Ia juga segera mengalihkan perhatiannya ke sistem. Dan sistem mulai mengaktifkan keterampilan khususnya. Aktivasi skill, buka pintu Dungeon, A. Dan si beruang kecil, yang lebih diklasifikasikan sebagai fake boss, pun telah memasuki Dungeon kelas A. Namun saat tiba di tujuan, ia melihat pelanggannya sedang bersama polisi. Seorang individu dengan tatapan penuh otoritas menuduh hunter itu datang untuk perdagangan ilegal. Polisi itu juga meminta lisensi hunter. Meski lisensinya diberikan, hunter itu menyangkal dan berkata bahwa ia hanya lewat untuk mengecek keadaan. Sementara itu, beruang kecil melihat kejadian itu dan mendengar percakapan mereka. Ternyata itu adalah hunter Jang Yongwong yang akan melakukan perdagangan ramuan dengannya.
Polisi itu menyayangkan bahwa seorang hunter Rangce justru terlibat dalam tindakan mencurigakan seperti itu. Kulu melihat ke arah pakaian polisi itu, dan ia mengingat bahwa seragam seperti itu dipakai oleh satuan khusus Satgas Hunter. Otak kecilnya pun mulai mencerna apa yang terjadi. Perdagangan ilegal, ditambah datangnya polisi. Seketika situasi berubah drastis. Kulu menjadi sangat panik dan ketakutan. Ia sadar, dirinya dalam bahaya. Dan ia memutuskan, ia harus segera pergi. Tanpa berpikir panjang, Kulu berbalik dan mulai mengayuh sepeda roda tiganya. Namun aksi kaburnya dilihat oleh polisi itu. Saat Kulu kabur, si polisi berteriak dengan keras. "Hei, berhenti di sana." "Tidak. Aku harus keluar dari sini," pikir Kulu panik, terus mengayuh sepeda roda tiganya. Saat itu, si polisi langsung menghubungi markas untuk meminta bantuan kepada semua hunter di sekitar Dungeon Dobongsan guna mengejar tersangka perdagangan ilegal barang-barang Awakener. Sementara itu, di dalam mobil terlihat seseorang sedang mengatakan sesuatu tentang Dungeon Gongdeok kepada Onjurim yang saat ini sedang menutup kedua matanya seakan sedang tidur. Meski Onjurim seperti itu, orang itu tetap terus berbicara dan menegurnya agar tidak ikut campur dengan Dungeon tersebut yang belum terdaftar. Orang itu adalah Direktur Biro Manajemen Awakener Bureau yang saat ini meminta Onjurim menanggapi apa yang ia katakan. Ia menjelaskan bahwa ada yang menuduh Onjurim lalai, bahkan mengungkit insiden Dungeon sebelumnya. Ia ditegur keras karena menyentuh Dungeon yang tidak terdaftar. Sementara itu, perintah darurat menyebar, permintaan bantuan dari kepolisian telah resmi dikeluarkan. Onjurim pun membuka penutup matanya untuk melihat pesan itu. Dengan menguap, ia membaca pesan dan berkata bahwa sebagai hunter terkuat, ia tidak bisa membiarkan pelaku perdagangan ilegal mengganggu ketertiban umum. Ia pun langsung membuka pintu mobilnya untuk segera pergi menanggapi pelaku perdagangan ilegal itu. Dan Onjurim dengan sangat cepat berlari keluar dari mobilnya. Sementara itu, direktur pun menjadi kesal karena Onjurim keluar dari mobil padahal mereka sedang berada di jalan tol, yang seharusnya melarang siapapun keluar dari mobil. Namun direktur tidak ambil pusing dengan si monster Onjurim tersebut. Ia tahu tidak bisa mengatur dirinya, jadi ia membiarkannya melakukan apa yang ia inginkan. Setelah berlari melewati beberapa mobil, Onjurim melihat ke kejauhan, di sanalah Dungeon Dobongsan. Saat itu, Kulu dengan beruang kecilnya sedang mengayuh sepeda roda tiganya melewati pandangan Onjurim. Onjurim yang melihat beruang kecil mengendarai sepeda itu pun memasang wajah bingung dan penuh tanya. Lalu ia pun menanyakan kepada petugas. Apakah tersangka perdagangan ilegal itu mengendarai sepeda roda 3 balita? Dan Onjurim makin terkejut ketika menerima tanggapan yang membenarkan bahwa pelaku itu adalah distributor cukup terkenal di aplikasi uang untuk perdagangan ilegal dengan nama pengguna Sayakulu 123. Mendengar nama itu, Onjurim bertanya-tanya, apakah pelaku itu Kulu yang siang tadi datang ke guildnya? Namun saat sosok itu terlihat, hanya sebuah boneka. Onjurim hanya bisa menjitak beruang itu dan mengangkatnya ke udara. Ia menyadari bahwa itu hanyalah boneka. Tapi ia mendengar sesuatu dari dalam boneka itu. Di sisi lain, Kulu melihat layar monitornya sudah tidak bisa menampilkan apa-apa lagi. Kulu menenangkan napasnya. Kulu merasa sangat ketakutan. Ia mengeluh, seharusnya ia langsung saja memutuskan koneksinya dengan beruang saat ia sudah melihat polisi. Tapi ketika ia mendengar suara, bio bip bip, ia hampir tertangkap. Itu membuatnya sangat takut dan melarikan diri dengan sangat cepat. Dan ia juga menyadari, dari tampilan terakhir di layar, bahwa boneka beruangnya telah ditangkap oleh seseorang. Saat Kulu sedang memikirkan siapa yang menangkap beruangnya, sesosok kaki telah berada di belakangnya. Dan saat itulah, Kulu langsung diangkat oleh sosok itu. Dengan mata dinginnya, Onjurim memanggil nama Kulu. Hal itu membuat Kulu terdiam. Guildmaster Onjurim pun terkejut melihat Kulu ada di sini. Ia tidak menyangka jejak kekuatan dari pelaku perdagangan ilegal berakhir di tempat ini. Dan di sini hanya ada Kulu. Kulu, yang telah diangkat seperti anak ayam, juga terkejut saat melihat Onjurim. Ia menatap Onjurim dengan gembira dan menanyakan apakah Guildmaster datang untuk menemuinya secara pribadi. Namun, Guildmaster tidak menjawab. Ia terus mengamati sekeliling tempat itu, mencari apakah ada orang lain. Sementara Kulu yang dicueki seperti bebek hanya bisa terdiam, kebingungan. Guildmaster terus berpikir dan yakin bahwa jejak sihir dari boneka yang mengendarai sepeda roda 3 milik balita itu berakhir di tempat ini. Namun, ia tidak melihat siapapun di sana kecuali Kulu seorang diri. Sambil mengaktifkan kekuatan spasinya, Onjurim menatap Kulu dan memintanya untuk berkata jujur. Dari ruang penyimpanan itu, keluar sebuah boneka beruang. Ia lalu bertanya kepada Kulu apakah boneka itu miliknya. Melihat boneka kesayangannya, Kulu sangat terkejut, bercampur rasa senang. Dengan perasaan bahagia dan lega, Kulu memeluk erat boneka itu, seakan-akan itu adalah harta paling berharga miliknya. Ia pun menjelaskan bahwa boneka itu memang miliknya, lalu mengucapkan terima kasih kepada Guildmaster Onjurim karena telah menemukannya dan mengembalikannya. Melihat bahwa boneka itu benar-benar milik Kulu, Onjurim terdiam sesaat. Kemudian ia bertanya, apakah akun bernama Kulu 123 itu milikmu? Kulu yang awalnya antusias mendengarkan setiap pertanyaan Onjurim,
tiba-tiba sangat terkejut. Ia merasa sangat ketakutan. Saking takutnya, ia memalingkan wajah pucatnya dari hadapan Onjurim. Tanpa banyak bicara, Onjurim memegangi tangan Kulu. Seketika itu juga, Kulu mendapatkan peringatan dari sistem bahwa ada aktivitas skill gangguan internal dari rang SSS. Tentu saja hal itu membuat Kulu terkejut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dalam keadaan panik dan penasaran, Kulu langsung bertanya apakah semua itu adalah perbuatan guild masternya. Namun, Onjurim tidak menjawab. Ia hanya diam, seolah sedang mencari-cari sesuatu dan terus merasakannya. Tak lama, Onjurim pun terkejut bukan main. Karena kini ia menyadari bahwa Kulu memiliki skill legendaris yang melebihi kelas dirinya. Kini Onjurim mulai serius. Ia menatap mata Kulu dan bertanya apakah ia adalah awakener rang S. Beberapa waktu pun berlalu, di mana saat itu Kulu terduduk, merasa bersalah. Ia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Guild Master Onjurim. Onjurim yang saat ini duduk santai di kursi mulai bertanya kepada Kulu tentang maksud dirinya yang ingin bergabung ke dalam Guild Kyumaknya. Apakah itu demi bisa melakukan perdagangan ilegal? Penggelapan pajak? Atau pencucian uang? Tanyanya. Sementara itu, Kulu masih bingung dengan apa yang dikatakan dan ditanyakan oleh Onjurim. Yang ia tahu, kakak perempuannya di panti asuhan pernah bilang, setengahnya akan diambil kalau kamu setuju. Karena itu, ia hanya bisa menjawab, iya, tanpa mengerti maksud Onjurim. Mendengar jawaban itu, Onjurim pusing. Ia memegangi kepalanya dengan satu tangan. Sementara Kulu merasa sedih dan takut. Ia berpikir apakah dirinya akan dikirim ke kantor polisi lalu dipenjara. Padahal, awalnya ia hanya berharap setengah uangnya saja yang diambil. Tapi karena merasa takut akan ditangkap, ia pun mengubah pikirannya. Dengan sangat tegas, ia menyerahkan seluruh uangnya kepada Onjurim sebagai permintaan maaf. Setelah Onjurim melihat jumlah uang di ponsel Kulu, sementara Kulu menjelaskan bahwa ia bisa menghasilkan uang kembali setelah ini, ia cukup terkejut melihat total jumlah yang cukup besar. Ia sangat terdiam. Lalu dengan nada dingin, ia bertanya, apakah aku sekarang disuap oleh bocah usia 4 tahun? Dan lucunya, Kulu membenarkan hal itu, meskipun ia tidak mengerti apa arti kata suap. Guild Master Onjurim semakin sakit kepala setelah kejadian ini. Lalu ia menatap Kulu dan bertanya, kalau begitu, bagaimana kau akan mendapatkan uang lagi setelah memberikan semuanya kepadaku? Dengan perasaan bersalah dan malu, Kulu menjelaskan bahwa ia akan mencarinya di market aplikasi uang. Karena menurutnya, jika ia bisa bergabung ke dalam sebuah guild, maka ia bisa mendapatkan banyak uang lagi. Sambil menyerahkan kembali ponselnya kepada Kulu, Onjurim bertanya, guild apa yang ingin kau masuki? Kulu menjawab, guild apa saja yang mau menerima aku. Ketika Kulu melihat jam di ponselnya sudah menunjukkan pukul 10 malam, ia pun tersentak terkejut. Dengan panik, ia memberitahu Onjurim bahwa sekarang waktunya Kulu tidur. Onjurim tak berdaya. Ia hanya bisa berkata bahwa memang seharusnya anak TK tidur jam segini. Karena itu, Onjurim menyuruh Kulu untuk segera tidur dan mengatakan bahwa besok pagi mereka akan membicarakan semuanya lagi. Kulu pun langsung turun dari pelukan Onjurim dan berlari pergi. Tentu saja Kulu merasa sangat senang dan bahagia. Ia langsung berlari dengan ceria menuju panti asuhannya. Sementara Onjurim hanya bisa menatap kepergian Kulu seperti itu. Ia terus memandangi hingga sosok Kulu menghilang dari pandangan. Setelah Kulu tidak terlihat lagi, Onjurim melepaskan napas panjang, melepaskan stresnya. Semua ini membuatnya merasa gila. Yang ia pikirkan bukanlah soal perdagangan ilegal, tetapi nasib bocah 4 tahun tanpa orang tua dan tanpa keluarga. Ia yakin negaranya akan sangat memuji anak ini karena memiliki rang S. Namun di saat yang sama, ia tahu anak ini akan dieksploitasi dengan sangat kejam oleh orang-orang dewasa yang licik. Karena itu, untuk melindunginya, Onjurim berpikir bahwa anak itu harus punya seorang wali yang bisa menjaga dan melindunginya. Sambil memandangi bangunan panti asuhan itu, Onjurim mulai bertanya-tanya dalam hati. Apakah aku sanggup menanggung tanggung jawab sebesar ini? Entah ini masalah masa lalu Onjurim atau sesuatu yang sedang ia pikirkan. Yang jelas terlihat sebuah adegan yang menyayat hati sesaat. Keesokan paginya, langit tampak sangat cerah dan bersahabat. Anak-anak panti asuhan sedang bermain di luar dengan sangat bahagia. Dan saat itu, sebuah mobil melaju mendekati panti asuhan tersebut. Mobil itu milik Onjurim. Ia datang untuk menemui Kulu. Ia memandangi papan nama panti asuhan itu sejenak. Namun, ia tidak langsung masuk. Ia bersandar pada dinding dan mulai merasa bimbang. Apakah keputusan yang akan ia ambil ini benar? Bahkan ia sempat berniat untuk pergi kembali. Ia yakin akan ada seorang wali yang baik yang akan mengadopsi Kulu. Namun saat sedang berpikir, ia mendengar suara anak-anak yang mengejek rambut Kulu yang dianggap sangat aneh. Salah satu bocah dengan tegas berkata bahwa tidak akan ada orang dewasa yang mau mengadopsi anak seaneh Kulu. Teman-teman lainnya pun membenarkan ucapan itu. Sementara Kulu hanya bisa terdiam dan menunduk. Ia menjawab dengan suara lirih bahwa tidak apa-apa jika memang tidak ada orang yang ingin mengadopsinya. Dengan nada sedih dan suara pilu, Kulu berkata bahwa ia akan mencari ayah dan ibu kandungnya sendiri.
Namun mereka terus mengejeknya, menyebutnya bodoh. Mereka mengatakan tidak akan ada siapapun yang datang menemui Kulu, si bocah bodoh dan aneh. Mendengar itu, Kulu mulai merasa sedih. Butiran air mata mulai ingin keluar dari matanya. Dan akhirnya, air mata itu pun jatuh, membasahi tanah di antara kedua kakinya. Ia bertekad bahwa setelah mendapatkan rekening, ia akan mencari ayah dan ibunya dengan uang hasil jerih payahnya sendiri. Saat itu, Onjurim sudah berdiri di samping Kulu dan memanggil namanya. Kulu terdiam sejenak. Kemudian, Onjurim langsung menggendong Kulu ke dalam pelukannya dan berkata bahwa ia akan mengadopsi Kulu. Karena ia akan membawa Kulu bersamanya. Kulu terkejut, namun wajahnya langsung berubah cerah. Ia memandangi sosok Guildmaster Onjurim, seolah tidak percaya. Ia tak bisa berkata-kata, hanya terkejut melihat wajah Guildmaster di depannya. Tiba-tiba, salah satu anak mengenali Onjurim dan berteriak kegirangan. Onjurim! Itu Onjurim! Anak yang lain juga merasa senang dan tidak percaya. Beneran Onjurim! Onjurim asli! Anak-anak yang tadi mengejek Kulu pun sekarang terlihat merinding dan canggung. Mereka mulai bertanya, apakah itu benar-benar Onjurim? Apakah Onjurim benar-benar akan membawa Kulu pergi? Tak lama kemudian, seorang pria berkacamata datang berlari mendekati Onjurim. Melihatnya, Onjurim tahu bahwa itu adalah direktur panti asuhan. Ia pun memperkenalkan dirinya. Sambil menatap Kulu yang ada dalam pelukannya, Onjurim menjelaskan bahwa ia datang untuk mengadopsi Kulu. Dan pada saat itu, sistem Kulu muncul kembali. Ternyata, itu adalah kelanjutan dari quest sebelumnya, mencari seorang wali yang bisa diandalkan. Kulu cukup terkejut melihat quest itu muncul lagi. Karena pada saat itu juga, skill perlindungan anak terbuka. Hal itu membuat Kulu sangat terkejut, bukan main. Di malam harinya, terlihat Kulu telah berada di tempat tidur bersama boneka beruang kesayangannya. Kulu sangat senang, hingga ia tak henti tertawa bahagia dengan keadaannya saat ini. Pada siang hari tadi, Onjurim menjelaskan bahwa mulai besok Kulu akan tinggal bersamanya. Saat itu, ia melihat Guildmaster Onjurim sedang menyelesaikan berkas adopsinya. Kulu masih bertanya-tanya dalam hati, apakah dirinya benar-benar bisa tinggal bersama dan menjadi anak dari Guildmaster Onjurim. Tiba-tiba, Kulu teringat sesuatu, seorang pria dan wanita. Wanita itu memanggil namanya, lalu sambil memegangi perutnya, ia menjelaskan bahwa ada seorang bayi di dalam perutnya. Terlihat saat itu Kulu masih sangat kecil, dan masih memiliki banyak boneka. Tiba-tiba, jiwa Kulu tersentak, membuat matanya menatap kosong ke langit-langit. Sepertinya Kulu pernah diadopsi, namun karena wanita itu, yang mengaku sebagai bibinya, menjelaskan bahwa saat itu ia sedang hamil, dan melihat ekspresi Kulu yang sangat syok, kemungkinan besar saat itu juga Kulu dikembalikan ke panti asuhan. Ini hanya asumsi Mimin ya, mungkin. Saat itu juga, Kulu langsung menutup seluruh tubuhnya hingga wajahnya dengan selimut, mencoba melupakan semua ingatan tersebut. Meski ia tidak mendapatkan sosok ayah, menurutnya Guildmaster sudah lebih dari cukup. Terlebih lagi, Guildmaster akan mengizinkannya bergabung dengan Guild Kyunak karena Kulu merupakan seorang hunter rang S. Ia yakin bahwa Guildmaster mengadopsinya bukan karena ingin menjadikannya anak, tetapi lebih karena membutuhkan anggota rang S seperti dirinya. Karena itu, ia tidak mempermasalahkan ketiadaan sosok ayah, dan masih cukup bersyukur ada Guildmaster yang menerimanya untuk bergabung ke Guild Kyunak. Keesokan paginya, Kulu sudah siap dengan semua barang yang telah ia masukkan ke dalam tas besarnya, yang ukurannya hampir sama dengan tubuhnya sendiri. Melihat hal itu, Onjurim pun membantu mengangkat barang-barangnya dan menanyakan kembali apakah barang milik Kulu hanya sebatas itu saja. Kulu membenarkannya, dan Onjurim mulai berpikir bahwa Kulu membutuhkan banyak barang lain yang harus dibelikan. Sementara itu, dari kejauhan, terlihat direktur dan anak-anak lainnya melambaikan tangan mengucapkan salam perpisahan. Mereka mendoakan kebahagiaan dan kesehatan untuk Kulu. Dengan sangat riang, Kulu berbalik dan melambaikan kedua tangannya dengan ceria, sambil mengucapkan perpisahan dan mendoakan kesehatan bagi mereka semua. Dan pada saat itu, ada satu anak yang sering merundungnya berteriak sangat keras mengucapkan selamat tinggal pada Kulu. Onjurim cukup terkejut dan menanyakan kepada Kulu apakah itu bocah yang mengganggunya kemarin. Kulu membenarkannya dan menjelaskan bahwa sekarang mereka sudah berbaikan. Lalu ia menambahkan bahwa temannya itu sempat mengatakan suka padanya. Namun Kulu menolaknya dan bilang bahwa ia tidak menyukai temannya tersebut, sehingga membuat bocah itu marah. Onjurim semakin terkejut mendengar bahwa bocah itu menyatakan cinta kepada Kulu. Ia tidak habis pikir dengan anak-anak zaman sekarang, apakah mereka tumbuh secepat itu? Kulu kemudian naik ke dalam mobil dan mulai menjauh dari panti asuhan. Ia terus memandangi tempat tinggalnya selama ini. Saat itu Onjurim menyuruh Kulu untuk duduk dengan benar, dan Kulu pun menuruti. Saat mengemudi, Onjurim berpikir bahwa ia harus membeli car seat terlebih dahulu. Kulu mulai melihat-lihat isi mobil yang ditumpanginya. Ia terpesona dengan kilau mobil tersebut dan mulai membayangkan apakah suatu hari nanti ia bisa memiliki mobil seperti ini setelah bergabung dengan Guild Kyunak. Ia membayangkan dirinya sebagai hunter pemungkas legendaris yang kaya raya dan terkenal. Ia membayangkan dipuja dan dipuji sebagai hunter yang sangat kuat dan legendaris.
Membayangkan semua itu membuatnya merasa sangat bangga dan percaya diri. Tiba-tiba ia teringat bahwa ia belum mengklaim hadiah dari misinya. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung membuka sistem di hadapannya. Setelah menyelesaikan misi, sistem mulai memproses pemberian hadiah. Sambil menunggu, Kulu terus berdoa agar mendapatkan hadiah yang bagus, seperti produk sampingan Ranges. Namun, sistem tiba-tiba memberitahu bahwa title tidak terbaca, sehingga hadiah diubah. Hal itu membuat Kulu terdiam bingung, menatap layar sistem di depannya. Sistem lalu memberikan ucapan selamat karena Kulu telah mendapatkan keterampilan bernama Deep-Rooted Attachment, Rang S. Dengan keterampilan itu, Kulu kini bisa menggunakan sub-keterampilan pengabdian pribadi. Keterampilan tersebut memungkinkan Kulu, jika mencapai indeks keterikatan di atas nilai standar yang ditetapkan oleh calon pengasuh, untuk memasukkan orang tersebut ke dalam slot sebagai pengasuhnya. Saat pengasuh dan Kulu bersama, efisiensi kebahagiaan akan meningkat dan energi akan pulih lebih cepat. Indeks keterikatan bisa meningkat melalui pengabdian. Ketika indeks pengasuh meningkat, Kulu akan mendapatkan hadiah berupa poin pengabdian. Membaca semua keterangan keterampilan itu membuat Kulu bingung, terutama tentang maksud pengabdian. Ia bertanya-tanya apakah itu bagus. Namun karena keterampilan tersebut adalah Ranges, ia yakin itu keterampilan hebat. Lalu sistem meminta konfirmasi apakah Kulu ingin menjadikan Onjurim sebagai pengasuhnya. Tanpa pikir panjang, Kulu langsung menekan yes. Sub keterampilan itu pun aktif, dan sekarang slot di Deep-Rooted Attachment sudah terisi dengan Onjurim sebagai pengasuh. Sistem juga menyemangati Kulu agar terus mencari pengasuh sekunder, untuk mengisi slot-slot lainnya. Namun, pengasuh dengan peringkat kekuatan di bawah Kulu tidak dapat didaftarkan. Akhirnya Kulu mulai mengerti. Sambil menatap Onjurim, ia berpikir bahwa ia bisa mendapatkan lebih banyak pengasuh lagi. Namun, ia masih bingung bagaimana cara melakukan pengabdian. Sistem kemudian memberitahu bahwa tangan penyembuhan milik Kulu bisa meningkatkan energi sang pengasuh. Sistem juga memberikan peringatan bahwa keterampilan tersebut hanya bisa digunakan pada pengasuh. Untuk mencegah penyalahgunaan, sistem membatasi pengungkapan keterampilan tersebut. Poin pengabdian bisa digunakan dalam berbagai macam area pertumbuhan. Melihat itu, Kulu mulai memahami bahwa poin pengabdian juga bisa meningkatkan statistik dirinya. Tanpa basa-basi, ia pun mencoba mengeceknya. Namun, ketika melihat statistiknya yang semuanya bernilai 1 dan tidak memiliki poin sama sekali, Kulu merasa kecewa. Ia tidak menyangka bahwa dirinya ternyata sangat miskin statistik. Melihat Kulu seperti itu, Onjurim bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkan oleh Kulu. Tiba-tiba Kulu teringat sesuatu dan kembali bersemangat. Meski statistiknya kecil, ia tetap menganggap dirinya anggota Guild Kyunak. Ia pun merasa semangat karena telah menjadi bagian dari guild terkuat di negara ini. Karena itu, ia menanyakan dan memastikan kepada Onjurim apakah dirinya sekarang resmi menjadi anggota Guild Kyunak. Onjurim tidak langsung menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa selama Kulu mengikuti semua peraturan guild, maka ia diterima. Dengan percaya diri dan semangat tinggi, Kulu menyatakan bahwa ia bisa mengikuti semua aturan yang ada di Guild Kyunak. Melihat itu, Onjurim menatap Kulu dan menanyakan kembali apakah ia benar-benar yakin. Lalu, Onjurim menyampaikan salah satu aturan utama. Mulai sekarang Kulu dilarang melakukan perdagangan di aplikasi market uang. Seketika, semangat Kulu langsung hilang. Wajahnya kaku dan ia terdiam tak percaya. Onjurim menegaskan bahwa meskipun Kulu sangat ahli dalam perdagangan ilegal, ia tetap dilarang melakukannya. Mendengar itu, Kulu mulai panik. Dengan suara terbata-bata, ia menjelaskan bahwa ia membutuhkan aplikasi market uang karena itu penting bagi bisnisnya. Namun, Onjurim menjawab bahwa Kulu bisa berdagang di pasar Hunter sebagai gantinya. Dengan kepala tertunduk, Kulu menjelaskan bahwa ia tidak bisa berdagang di pasar Hunter karena belum terdaftar sebagai Hunter. Onjurim lalu mengatakan bahwa ia akan membantu Kulu mendaftar menjadi Hunter, sehingga Kulu bisa berjualan di pasar Hunter dengan nama samaran. Mendengar hal itu, tentu saja Kulu merasa kagum. Onjurim kembali menegaskan bahwa Kulu tidak boleh melakukan perdagangan ilegal. Sambil mencubit pipi Kulu, Onjurim meminta konfirmasi apakah Kulu sudah mengerti. Pipi Kulu yang dicubit membuatnya tidak bisa menjawab. Yang keluar hanyalah teriakan kaget dan kesakitan. Namun, dengan wajah ceria dan bahagia, Kulu menyetujuinya. Ia bahkan berkata akan membayar komisi besar kepada Guildmaster Onjurim nantinya. Mendengar itu, Onjurim langsung menyampaikan peraturan kedua. Ia tidak menerima suap. Sambil kembali mencubit pipi Kulu, ia mempertegas peraturannya. Kulu yang kini memegangi pipinya hanya bisa diam. Ia berpikir apakah Guildmaster tidak menyukai uang. Namun, Kulu juga ingat bahwa dalam hidup ia belajar bahwa uang adalah segalanya. Ia teringat temannya yang berkacamata hitam, memberikan sebuah kota dan menanyakan apakah Kulu akan benar-benar menolak uang sebanyak ini. Dan tentu di saat itu Kulu ngiler bahwa ia tidak bisa menilai uang sebanyak itu. Karena menurutnya jika orang lain menolak uang, itu berarti uangnya tidak cukup sehingga ia harus terus memperbanyak uangnya sampai uangnya tidak akan ditolak lagi. Dan di saat itu ibu guru pun mulai menanyakan kedua bocah-bocah itu, apakah mereka masih dalam dialog permainan mereka.
Karena itu ia bertekad untuk mengucapkan rasa terima kasihnya dengan cara yang tidak akan pernah Guildmaster tolak nantinya. Dan mobil mereka pun terus melaju tanpa henti di tengah jalanan kota. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah villa. Kulu terlihat sangat gembira ketika pertama kali memasuki rumah barunya. Ia tak henti-hentinya melihat setiap sudut rumah itu dengan penuh kagum. Ada televisi yang ukurannya lebih besar daripada tubuh Kulu sendiri. Bahkan, Kulu sempat terdiam ketika melihat sepeda pink kesayangannya sudah berada di sudut rumah itu. Kulu tidak menyangka bahwa sepeda yang dulu ia tinggalkan di panti asuhan kini telah ada di sini. Ia lalu menatap Guildmaster dan bertanya dengan sangat serius, apakah boneka beruang kesayangannya juga dibawa bersama sepeda tersebut? Guildmaster tidak menjawab, namun Kulu sangat senang. Saking senangnya, ia ingin menunjukkan rasa terima kasih kepada Guildmaster dengan cara terbaik yang bisa ia lakukan. Tiba-tiba, Kulu meletakkan kedua tangannya di lantai, membuat Onjurim kebingungan dengan apa yang akan Kulu lakukan. Beberapa detik kemudian, Kulu mencoba melakukan salto belakang, yang langsung membuat Onjurim panik dan nyaris terkena serangan jantung. Ia buru-buru melangkah maju untuk menangkap Kulu, dan berhasil. Sambil mengangkat tubuh Kulu di udara, Onjurim bertanya apa yang sedang Kulu lakukan. Tentu saja, Kulu menjelaskan bahwa ia melakukan salto sebagai bentuk rasa hormat kepada Guildmaster. Mendengar itu, Onjurim menjadi kesal. Ia menjelaskan bahwa dilarang melakukan hal-hal berbahaya seperti salto belakang, dan bahwa tidak perlu membalas rasa terima kasih dengan tindakan berisiko seperti itu. Kulu pun merengut karena merasa terlalu banyak aturan yang harus ia patuhi. Namun, Onjurim memintanya untuk bertindak bijak. Lalu, Onjurim mengeluarkan 4 atau 5 larangan lagi, dan akhirnya meminta Kulu untuk mengulanginya. Tidak boleh melakukan hal berbahaya, tidak boleh membuka pintu untuk orang asing, dan sebagainya. Setelah itu, Onjurim membawanya ke kamar tidur. Begitu pintu dibuka, Kulu langsung terpesona. Pemandangan seperti itu bahkan tidak pernah ia impikan. Dan sekarang, ternyata kamar itu menjadi kamar tidurnya sendiri, lengkap dengan kamar mandi. Kulu ingin mencuci tangan, tapi tinggi tubuhnya tidak cukup untuk mencapai wastafel. Onjurim pun mengangkatnya ke atas. Mungkin karena terpengaruh oleh kebahagiaan Kulu, Guildmaster yang biasanya dingin dan jarang tersenyum kini terlihat tersenyum dengan senang hati. Kulu kemudian meminta Guildmaster untuk ikut mencuci tangan juga karena ia baru saja keluar. Onjurim mengulurkan tangan dan membiarkan Kulu menggosok tangannya. Melihat Kulu yang begitu serius mencuci tangan membuat Onjurim merasa seolah sedang melihat seekor rakun yang sedang bekerja. Kulu juga meminta tangan satunya lagi untuk dicuci. Namun saat itu, Onjurim menyembunyikan tangan kirinya di belakang tubuhnya. Hal ini membuat Kulu bingung, namun ia segera mengerti bahwa Guildmaster menyimpan suatu rahasia yang tidak bisa ia ceritakan. Kulu pun tidak bertanya lebih lanjut, dan memilih langsung tidur nyenyak hingga keesokan harinya. Selimut dan bantal yang lembut membungkus tubuh Kulu dengan erat. Namun tekad yang kuat menyelamatkannya dari surga dunia itu, karena ia harus cepat-cepat menggosok gigi. Kebetulan saat itu muncul quest, tidak malas di pagi hari. Dan hadiahnya sebesar 100 poin kontribusi membuat rasa kantuk Kulu lenyap seketika. Ia membuka pintu kamar Guildmaster, berdiri dekat telinganya, dan memanggil namanya dengan pelan. Saat ia masih ragu apakah akan memanggil lagi, Onjurim membuka matanya yang berkilau. Namun situasi ini segera berubah. Apakah kamu baru saja membangunkanku? Tanya Onjurim. Kulu mengangguk sambil mengulangi gerakan sebelumnya, mendekati telinga Guildmaster dan membangunkannya dengan suara pelan. Hal itu membuat Onjurim bertanya mengapa Kulu membangunkannya dengan suara pelan. Kulu menjelaskan bahwa suasana di sekitar terlalu sepi. Setelah itu, Kulu menarik kerah baju Guildmaster untuk membantunya menggosok gigi. Tak lama kemudian, mereka berdua akhirnya menyikat gigi bersama. Sistem pun muncul kembali dan Kulu mendapatkan 100 poin kontribusi karena tugasnya telah diselesaikan. Kulu tidak menyangka bahwa hanya dengan menyikat gigi ia bisa mendapatkan begitu banyak poin kontribusi. Ia merasa jaraknya menuju hunter tingkat atas semakin dekat. Ia juga tak sabar untuk menambahkan skill, pengasuh, ke dalam slot skillnya. Karena dengan begitu, ia merasa bisa lebih cepat menjadi hunter legendaris. Namun tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar. Kulu mengintip dari balik pintu kamar mandi. Ia melihat seorang pria berpakaian jas berlari ke arahnya, dan membuka pintu kamar mandi itu dengan paksa. Pria itu tampak syok dan tidak percaya. Ia mempertanyakan kepada Guildmasternya mengapa Onjurim sudah berada di tempat itu sepagi ini. Ia juga bertanya mengapa masternya sudah bangun sepagi ini. Pria itu masih bingung dan tidak percaya bahwa orang yang biasanya bangun seperti keledai keras kepala kini bisa bangun seperti ayam. Kulu akhirnya mengenali pria itu. Ia adalah orang yang dulu mengusir Kulu dari guild dan menyuruhnya pergi ke panti asuhan. Namanya Yun Seo-jun. Kulu pun memberitahunya bahwa dirinya yang membangunkan Guildmaster. Mendengar itu, tentu Yun Seo-jun semakin panik. Bagaimana bisa anak sekecil ini, yang bahkan belum tumbuh dengan sempurna, bisa membangunkan Guildmaster mereka? Dengan rasa khawatir, ia menanyakan pada Kulu apakah Kulu terluka dimanapun. Tentu saja Kulu menjawab tidak. Belum selesai dengan obrolan mereka, Onjurim meminta Yun Seo-jun untuk menghentikan sikap berlebihannya dan segera kembali bekerja.
Tak lama kemudian, Kulu mengenakan pakaian baru yang cocok untuknya. Ia pun mendapatkan pujian dari semua orang, dan Kulu hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa karena ia tahu dirinya memang sangat imut. Tak lama kemudian, Onjurim juga mulai memuji Kulu yang terlihat sangat cantik sekarang. Setelah mendengar pujian dari Guildmaster, Kulu berlari kecil ke arahnya dan mulai memuji Guildmaster yang menurutnya sangat tampan. Kulu terus-menerus memuji Onjurim. Lalu Onjurim mengangkat tubuh kecil Kulu dan mengajaknya segera pergi untuk mengambil lisensi hunternya di gedung serikat pekerja. Di gedung Guild Kyunak, semua orang melihat ke arah Kulu. Tingkat perhatian orang-orang mencapai 100%. Padahal Kulu hanya ingin mengambil camilan, namun seluruh gedung menjadi terpesona. Tapi jika kamu bilang Kulu hanya datang untuk mencari camilan, itu salah besar. Ia sedang menjalankan rencana untuk mencari wali barunya. Ia mencoba mencari orang baru untuk mengisi slot kosongnya. Karena ia harus mencari hunter yang memiliki kekuatan tersembunyi sebagai hunter rang S level teratas. Namun saat ini ia menuliskan hal itu terlebih dahulu karena baginya ada hal lain yang membuat matanya bersinar. Ia pun mulai mengaktifkan rencana kekuatan tersembunyi, yaitu rencana untuk mendaftarkan Kulu secara resmi ke Awakener Center. Namun, ia didaftarkan sebagai rang F, bukan rang S. Ia perlu berpura-pura menjadi pemula level F karena Guildmaster mengatakan rang S akan menjadi sasaran orang jahat. Jadi, seorang ahli seperti dia harus menyembunyikan kemampuannya. Saat mendaftar nanti, ia harus menyembunyikan kekuatannya. Tidak ada cara lain. Siapa suruh Kulu begitu hebat? Ia merasa sangat senang, seakan sekarang ini ia menjadi protagonis dalam sebuah novel, di mana tokoh yang lemah ternyata menyembunyikan kekuatan sejatinya. Namun di saat ia sedang berjalan dengan penuh kegembiraan, seorang pria di koridor membuatnya berhenti. Orang itu mengeluarkan sebuah pisau dari saku dan menunjukkan ekspresi mengancam. Apakah ini musuh? Kulu sangat terkejut dan mulai merinding. Ia sudah lama tahu dari berita bahwa Guildmasternya memiliki banyak musuh. Sayangnya, kekuatannya sekarang masih belum cukup. Pria di depannya mungkin bukan tandingannya. Tapi meskipun begitu, ia tidak bisa membiarkannya melukai Guildmaster. Saat Kulu hendak menghubungi Guildmaster, pria itu bahkan menggoreskan pisau di lengannya hingga mengeluarkan darah. Ini membuat Kulu kecil terkejut. Ia mengayunkan tangannya dan berlari keluar dengan panik. Akibatnya, orang itu menangkap Kulu, mengangkatnya dengan satu tangan, dan mengamatinya dengan saksama. Tentu saja hal itu membuat Kulu menjadi panik dan meminta pria itu untuk menghentikannya. Namun pria itu bertanya, "Menghentikan apa?" Kulu dengan cepat menunjuk lengan pria itu dan berkata, "Itu, berhenti itu." Namun, tangannya bersih tanpa luka, membuat Kulu bingung dan kaget. Dengan rasa penasaran, Kulu pun mulai mencari-cari luka di tangan pria itu. Padahal ia jelas melihat darah menyembur sebelumnya. Lalu pria itu tersenyum jahat, membuat Kulu ketakutan. "Kau melihat sesuatu yang tidak seharusnya kau lihat." "Bohong. Aku akan menangkapmu." Kulu panik dan mulai berteriak. "Jangan ganggu Kulu." Rasa Kulu pahit, tidak enak. Pria itu pun menurunkannya. Ini membuat otak kecil Kulu sejenak macet. Apakah dia bukan musuh? Pikir Kulu dalam hati. Kulu memandangi pria yang saat ini tersenyum ramah kepadanya. Ia berpikir, apakah pria ini bukanlah musuh? Sementara itu, pria tersebut juga memandangi Kulu dengan rasa ingin tahu. Ia tidak menyangka bahwa anak ini adalah bocah TK yang diadopsi oleh Guildmasternya, dan ternyata merupakan seorang hunter peringkat S. Ia menekan-nekan pipi Kulu dengan jarinya, dan Kulu hanya bisa terdiam menerima perlakuan itu. Beberapa menit sebelumnya, pria itu terlihat sedang memegangi ponselnya. Pada saat itu, Guildmasternya, Onjurim, memberitahunya bahwa ada keadaan darurat yang harus segera diselesaikan. Onjurim ingin pria itu membantu mengubah peringkat seorang hunter dari rang S menjadi rang F. Pada saat yang sama, di hadapan pria tersebut, terlihat seorang hunter kelas B berelemen api sedang mengamuk di kota. Pria itu mengancam akan membakar mobil-mobil di sekitarnya jika ada yang berani mendekat. Saat itu pula, salah satu anggota Satgas Pasukan 88 menerima perintah dari pimpinan untuk segera mundur sejauh 10 meter dari tersangka, karena hunter support telah datang untuk membantu. Dan hunter support tersebut tidak lain adalah pria itu sendiri, yang saat ini malah diminta oleh penjahat itu untuk menjauh. Namun, pria itu mengabaikan permintaan tersebut. Ia terkejut karena orang yang ingin Guildmasternya ubah identitasnya ternyata hanyalah bocah TK berusia 4 tahun. Ia tidak mengerti maksud dari Guildmasternya. Apakah ini hanya lelucon? Nama pria ini adalah Hunter Gidan, anggota Guild Kyunak, peringkat S. Sementara itu, petugas Satgas yang tadi menerima perintah mundur merasa bingung mengapa Hunter peringkat S mau menjadi support. Namun temannya menjelaskan bahwa Guild Kyunak dikenal sangat tertib dalam menjalankan tugas. Jika ada Hunter yang memiliki waktu luang, mereka akan membantu, bahkan jika itu adalah Hunter rang S, untuk menangani kekacauan yang disebabkan oleh Hunter kelas B. Gidan mulai berpikir keras, apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Guildmasternya?
Apakah Guild Masternya sedang menculik bocah TK? Karena itu, ia merasa harus segera pulang. Namun sebelum itu, ia harus menyelesaikan masalah yang ada di hadapannya. Ia khawatir Guild Masternya akan melakukan sesuatu yang buruk terhadap bocah tersebut. Tak lama kemudian, sosok Hunter Gidan pun menghilang seketika dari posisinya, hanya meninggalkan bayangan di tempat itu. Dalam sekejap, ia melesat dengan kecepatan tinggi mendekati penjahat tersebut. Dan ketika ia berhenti, penjahat itu langsung tumbang dan pingsan sebelum sempat bereaksi. Hunter Gidan hanya memandanginya. Petugas Satgas pun segera melaporkan bahwa penaklukan telah berhasil. Gidan tersenyum dan memberi hormat kepada para petugas sebagai tanda perpisahan, karena ia ingin segera pergi. Namun, para Satgas di belakangnya terus meneriakinya, meminta agar Hunter Gidan tidak langsung pergi karena masih harus mengisi laporan terlebih dahulu. Saat itulah Gidan melihat bocah TK tersebut. Ia tidak menyangka bahwa anak itu sangat imut dan menggemaskan. Dengan rasa penasaran, Gidan pun mulai bertanya kepada Kulu, mengapa ia tidak membunuh pembohong seperti dirinya. Dengan sifat naifnya, Kulu mengeluarkan ramuan dari tasnya dan memberikannya semua kepada Hunter Gidan. Tentu saja Gidan tidak tahu apa isi ramuan itu. Dengan wajah imut dan menggemaskan, Kulu menyatakan bahwa itu adalah bentuk suap. Ia bahkan memberikan satu ramuan rasa stroberi yang spesial dan manis. Melihat kelakuan lucu Kulu, Hunter Gidan nyaris tidak bisa menahan diri karena gemas. Namun ia tetap mencoba menahan diri dan kembali bertanya, apakah Kulu memberikan semua ini agar dirinya tidak diapa-apakan? Kulu membenarkan hal itu. Karena telah mendapatkan jawaban dari Kulu, Gidan pun mulai penasaran dengan isi ramuan tersebut. Saat itu, sistem milik Gidan menjelaskan bahwa ramuan tersebut adalah ramuan peningkat stamina rasa stroberi. Sistem juga memberitahunya bahwa ramuan ini dapat meningkatkan stamina secara signifikan, bahkan bisa menggandakannya. Gidan terkejut. Bukan hanya meningkatkan stamina, tetapi juga bisa menggandakan efeknya. Kulu membenarkannya dan juga menyarankan agar diminum sedikit saja. Karena jika dikonsumsi berlebihan, akan membuat tubuh menjadi sakit. Lalu, dengan rasa penasarannya, Gidan menanyakan apakah kekuatan Kulu adalah tipe produksi. Dan Kulu sekali lagi membenarkannya. Gidan tak menyangka. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Guild Masternya berhasil menemukan seseorang yang luar biasa dan sangat berharga. Terlebih lagi, di dunia saat ini, hanya ada satu tipe produksi peringkat S. Tipe produksi peringkat S itu hanya mampu membuat 4 buah peralatan rang S. Namun itu saja sudah cukup untuk membuat Amakusa series terkenal ke seluruh dunia. Bahkan, beredar rumor bahwa kecuali muncul tipe produksi baru, tidak akan ada lagi peralatan peringkat S yang bisa tercipta. Dan sekarang, guild mereka memiliki tipe produksi peringkat S itu. Bocah TK dari panti asuhan itu. Memikirkan semua itu, Gidan merasa pikirannya kacau. Ia yakin, negaranya akan segera kacau jika keberadaan Kulu diketahui orang lain. Ia tidak menyangka, bocah mungil seperti anak ayam itu memiliki kekuatan luar biasa. Kini ia mengerti alasan Guild Masternya mengadopsi Kulu, karena mereka tidak boleh membiarkannya sendirian. Lalu Gidan pun mengangkat tubuh Kulu dan menjelaskan bahwa mereka harus segera pergi menemui Guild Master, dan segera menyelesaikan proses pengukuran rang Kulu. Kulu yang saat ini berada di dalam gendongan Gidan pun mulai bertanya, apakah pria itu adalah kakak Gidan? Karena Guild Master telah memberitahunya bahwa hanya 2 orang yang tahu tentang rencana ini, kakak Gidan dan kakak Shin Nayan. Mendengar itu, rasa penasaran Gidan memuncak. Ia langsung menanyakan apa saja yang dikatakan Guild Master tentang dirinya. Kulu pun menjelaskan bahwa Guild Master berkata kalau Hunter Gidan adalah orang yang sangat kuat, dan bahwa Hunter Gidan pula yang akan membantu Kulu dalam melakukan tes pengukuran rang. Mendengar itu, tentu saja Gidan menjadi sangat senang dan bahagia. Ia tidak menyangka Guild Masternya akan memujinya seperti itu. Namun, ada satu hal yang tidak bisa Kulu katakan kepada Hunter Gidan, yaitu bahwa Guild Master juga pernah mengatakan bahwa orang ini gila, sehingga Kulu dilarang mendekatinya. Melihat wajah Hunter Gidan yang sedang bahagia, Kulu pun memutuskan untuk tidak mengatakannya. Terlebih, saat ini Kulu mulai memuji dirinya sendiri karena sudah cukup dewasa, bisa bersosialisasi dengan orang dewasa, semua itu berkat skill bersosialisasinya. Tiba-tiba, sistem muncul dan memberitahu bahwa potensi pengasuh telah ditemukan. Dan pengasuh itu tak lain adalah Hunter Gidan, seorang ranges yang memenuhi semua kriteria sistem. Namun, meski sistem telah menemukan pengasuh untuknya, Kulu mencoba menahan diri. Ia meyakinkan dirinya untuk tidak terlalu cepat berharap. Ia tahu, ia tidak boleh sembarangan menerima wali yang baru ditemuinya di jalan. Kulu pun kembali fokus pada topik pembicaraan, lalu menanyakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Hunter Gidan tadi. Hunter Gidan menjelaskan bahwa semua itu karena efek dari hukuman skill yang ia miliki. Setelah mengaktifkan skill tersebut,
Kini ia harus menerima hukuman dari skill itu sendiri. Namun, Kulu masih bingung. Kenapa Hunter Gidan harus melakukan hal seperti itu tepat di depan pintu guild masternya? Dengan wajah senang dan ceria, Hunter Gidan menjelaskan bahwa ia melakukan itu demi merebut posisi nomor 1 dari guild master. Ia bahkan bertanya pada Kulu, apakah itu terdengar gila? Tapi sayangnya, ia melewatkan kesempatan itu hari ini. Mendengar itu, Kulu tercengang dan bertanya apakah Hunter Gidan serius dengan kata-katanya. Namun kemudian, Kulu mulai merasa khawatir dan memintanya untuk tidak melakukan hal menyeramkan semacam itu untuk ditonton orang lain. Dengan wajah serius, Hunter Gidan menjelaskan bahwa semua itu tidak bisa dihindari, karena ia harus menjadi lebih kuat. Tapi kini, pikiran, kudetanya, telah menghilang. Ia membatalkan rencana gila itu hari ini. Dan semua itu karena Kulu, dan karena ucapan Kulu bahwa Guild Master memujinya sedalam itu. Tiba-tiba, Kulu tersentak. Ia tidak percaya bahwa dirinya benar-benar telah melindungi Guild Master dari bahaya kali ini. Ia berpikir, apakah uap dari ramuan stroberi itu berhasil? Pada saat itu juga, Guild Master muncul dan meminta Gidan untuk menghentikan semua omong kosongnya, dan segera menyelesaikan tugasnya. Tak lupa, Shin juga menyapa Kulu dengan senang hati. Dan dengan itu, operasi penyembunyian kekuatan pun resmi dimulai. Di pusat Awakener, seorang wanita terlihat bingung saat melihat daftar peserta untuk pengujian peringkat Awakener. Ia kemudian memandangi Kulu yang sedang digendong oleh Shin Nayan dan meminta konfirmasi, apakah benar nama anak itu adalah Kulu yang berusia 4 tahun. Dengan wajah ceria, Kulu membenarkannya. Seketika, jiwa wanita muda itu bergejolak karena tidak tahan melihat keimutan yang dipancarkan oleh Kulu. Namun, ia tetap bersikap profesional. Ia memanggil Kulu dengan sebutan, Nona, dan memintanya menjelaskan kemampuan yang tercantum, yaitu kemampuan memunculkan duri dari tubuhnya. Kulu pun mengeluarkan sebuah alat seperti penjepit, lalu menjelaskan bahwa jika seorang penjahat terkena senjatanya, maka alat itu bisa menyengat dan menyakitinya. Mendengar hal itu, wanita tersebut menganggap Kulu sangat lucu, dan agak meragukan penjelasan Kulu. Karena penasaran, ia meminta Kulu mencobanya, meskipun Kulu telah memperingatkan bahwa itu akan sangat menyakitkan. Kulu pun mengarahkan senjatanya ke tangan wanita itu. Seketika, wanita itu terkejut. Ia merasakan sengatan seperti listrik yang cukup menyakitkan. Dengan cemas, Kulu bertanya apakah wanita itu baik-baik saja. Namun, wanita itu meminta Kulu untuk tidak khawatir. Shin kemudian mengajak Kulu memulai pengujian peringkatnya. Mereka mengikuti wanita itu menuju lokasi tes. Saat itu, seseorang telah menunggu mereka. Kulu terlihat sangat gugup dan jantungnya berdebar. Ia mencoba menenangkan dirinya. Shin Nayan juga berusaha menenangkan dan meyakinkan Kulu bahwa semuanya akan baik-baik saja, karena semua orang di sana adalah ahli di bidangnya. Kulu pun dipersilakan masuk ke dalam alat pengukur. Di sisi lain, Shin menunggu Kulu sambil memotret dan merekam momen lucu Kulu, yang saat itu sedang melayang di udara, membuatnya sangat takjub. Akhirnya, seorang pria menyatakan bahwa pengujian telah selesai. Namun, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras yang mengguncang ruangan pengukuran, membuat pria itu terkejut. Sementara itu, Kulu terjatuh ke lantai dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saat itulah salah satu staf memberitahu bahwa seekor monster berhasil melarikan diri dari pusat ekologi, dan meminta semua staf hunter segera menuju ke pusat. Sementara Shin mencoba membantu Kulu, staf wanita tadi meminta temannya untuk membantu mengevakuasi para pengunjung. Ia berpamitan, namun tetap tenang. Sementara itu, Kulu dan Shin Nayan tersenyum cerah. Karena pada saat itu, misi mereka telah dimulai. Semua orang bersiap menjalankan tugas masing-masing dan mulai mengevakuasi pengunjung. Di tempat lain, Onjurim sudah berada di posisinya. Ia tidak menyangka bahwa Gidan akan memilih monster Raptoragoj, pilihan yang tepat, karena monster itu tidak terlalu sulit ditangkap berkat kecerdasannya. Ia merasa Gidan telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Di tengah kepanikan evakuasi, Onjurim berjalan menuju pusat Awakener. Ia masuk ke ruang pengukuran dan menatap data peserta. Terlihat data pribadi Kulu, yang ternyata memiliki peringkat S dan keterampilan legendaris. Ia senang semuanya berjalan lancar. Kemudian ia mengambil sesuatu dari ruang spasinya dan mengaktifkan keterampilan sub-SSS-nya, untuk melaksanakan rencana penting yang harus segera diselesaikan. Sementara itu, beberapa staf mulai memperbaiki kaca ruangan yang rusak karena tidak pernah diganti. Mereka bersyukur karena saat itu masih pagi, sehingga belum banyak pengunjung. Saat mereka mengobrol santai sambil membersihkan ruangan, Onjurim melewati mereka. Tak lama setelah Onjurim menjauh, terdengar suara staf membacakan hasil peringkat Kulu yang sangat buruk. Ia menyesalkan peringkat itu, namun memakluminya karena membangkitkan kekuatan di usia dini memang dapat mempengaruhi hasil. Namun Onjurim berpikir tentang Ketua Jin. Ia mendengar dari staf bahwa Ketua Jin adalah orang yang menyelesaikan kekacauan tadi. Ia mulai bertanya-tanya, apakah pusat Awakener ini benar-benar memiliki hunter yang cukup terampil untuk mengalahkan monster peringkat B dengan cepat. Lalu ia teringat bahwa jika nama marganya Jin,
maka kemungkinan besar itu adalah Hunter Larry, rang BS, yang kini mencari suaka di luar negeri. Hunter itu juga dikenal memiliki keterampilan reading skill. Di waktu yang sama, terlihat Kulu duduk sendirian. Ia merasa bosan dan bertanya-tanya kapan Shin Nayan akan kembali. Sebelumnya, Shin sudah berpesan agar Kulu tetap di tempat dan tidak pergi kemana-mana, serta berjanji akan segera kembali. Saat itu juga, Kulu menyadari bahwa lampu peringatan telah berhenti menyala. Ia merasa itu tidak sesuai dengan rencana Guild Masternya. Ia mulai berpikir, apakah ia gagal menyembunyikan kekuatannya? Otaknya yang kecil mulai bekerja mengikuti pola. Jika kemampuannya terekspos, maka penjahat yang mengincarnya akan segera menyerang. Saat ia panik memikirkan hal itu, tiba-tiba pintu terbuka. Kulu langsung diam sejenak, lalu dengan cepat melompat turun dari kursi dan memeluk erat kaki orang yang masuk sambil memanggilnya, "Kakak Nayan." Ia menjelaskan bahwa dirinya berhasil menunggu dengan sabar seperti yang disarankan Shin. Namun, Kulu kemudian menyadari sesuatu, kaki yang ia peluk terasa kaku. Saat ia melihat ke atas, ternyata itu bukan Shin, melainkan seorang staf pria. Pria itu menyapa dan memperkenalkan dirinya sebagai Jin Siwon. Seketika Kulu panik dan dengan cepat mundur. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya apakah pria ini adalah penjahat yang mengincarnya. Melihat reaksi Kulu, Jin meminta maaf karena mengejutkannya. Ia menjelaskan bahwa ia hanya datang untuk mengecek ruang tunggu. Kulu, yang seperti kucing ketakutan, bersembunyi di balik kursi dan bertanya apakah Jin adalah orang jahat. Jin tampak kebingungan, namun tetap bersikap ramah. Ia menjelaskan bahwa dirinya bekerja di biro manajemen perusahaan ini. Namun, Kulu tidak mudah percaya. Ia menatap Jin dengan curiga. Jin tetap mencoba bersikap ramah dan menawarkan Kulu sebuah permen. Saat ingin mengeluarkan permen, ia tak sengaja menjatuhkan banyak permen ke lantai. Melihat banyak permen berjatuhan, Kulu terdiam sejenak dan memandangi permen-permen itu. Namun, melihat tingkah laku Jin yang ceroboh, Kulu mulai berpikir bahwa orang ini mungkin bukan penjahat, melainkan orang yang tidak kompeten. Melihat Jin yang mulai memunguti permen yang berserakan, Kulu pun ikut membantunya mengumpulkan permen-permen itu. Kini Kulu tampak tidak lagi takut atau waspada terhadap Jin. Dengan wajah cerobohnya, Jin meminta maaf atas keteledorannya dan menawarkan permen rasa ginseng merah kepada Kulu. Namun, Kulu tidak tahu rasa seperti apa itu ginseng merah. Jin mencoba menjelaskan rasa ginseng merah, tetapi ia sendiri kesulitan mendeskripsikannya. Akhirnya ia balik bertanya, rasa apa yang disukai Kulu? Melihat Jin kesulitan, Kulu hanya menjawab bahwa ia menyukai ginseng merah. Kulu pun menerima permen itu, meski masih menatap pria tersebut dengan penuh kecurigaan. Ia merasa pria ini terlalu perhatian padanya. Namun karena sudah diberi permen, Kulu, yang merupakan anak baik, tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Jin. Sekilas senyuman dan ucapan Kulu itu membuat Jin merasa sangat bahagia dan tersentuh. Saat itu juga, sistem dalam diri Kulu memberitahunya bahwa calon pengasuh terdeteksi. Jika Kulu meningkatkan ketertarikannya, maka sistem akan langsung mendaftarkan Jin sebagai pengasuhnya. Kulu terkejut dan tidak percaya mendengar notifikasi sistem itu. Ia sulit mempercayai bahwa pria kikuk ini adalah seorang hunter rang S. Saat itu juga, Shin Nayan datang berlari cepat dan berteriak menanyakan apakah Kulu baik-baik saja. Ia langsung memeluk Kulu yang kini sudah cemberut karena ditinggal terlalu lama. Shin menjelaskan bahwa ia sempat ditahan karena diminta mendengarkan hasil tes saat itu juga. Kulu kemudian menjelaskan bahwa ia sangat merindukan Shin, dan bahkan sempat ingin mencarinya. Namun, ia tetap menjadi anak baik dan menunggu dengan sabar. Mendengar itu, Shin merasa bersalah dan sedih. Jin yang melihat interaksi mereka ikut terharu. Shin yang baru sadar ada Jin di situ langsung menanyakan siapa dia. Dengan senyuman, Jin memperkenalkan dirinya sebagai Jin Siwon, pemimpin investigasi khusus dari Biro Administrasi. Ia juga meminta maaf atas masalah yang terjadi hari ini kepada Shin dan Kulu. Namun Shin dengan ceria mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia bahkan tidak sempat melihat monsternya karena sudah ditangani dengan sangat baik oleh tim DNA. Shin menanyakan apakah yang menangani masalah itu adalah Jin, dan Jin pun membenarkannya. Sementara Kulu asyik memperhatikan permen yang ia dapatkan, Jin menanyakan apakah Shin datang untuk melakukan pengukuran ulang. Shin menampiknya, sambil melirik Kulu yang kini sedang sibuk memasukkan permen ke mulutnya. Lalu ia menatap Kulu dan bertanya apakah gadis kecil itu adalah awakenernya. Shin mengangguk. Seketika raut wajah Jin berubah menjadi serius, menatap Kulu dengan penuh selidik. Sementara itu, Kulu asyik mengunyah permen rasa ginseng yang menurutnya memiliki rasa aneh, tetapi membuatnya ketagihan. Di saat yang sama, sebuah kamera CCTV tampak mengawasi mereka. Ternyata, On Jurim sedang memperhatikan mereka lewat layar CCTV tersebut. Ia merasa situasinya mulai merepotkan. Ia tidak menyangka bahwa dari semua biro, justru biro administrasi yang harus terlibat. On Jurim juga tahu bahwa ia tidak bisa begitu saja menyingkirkan pejabat biro seenaknya. Ia merasa frustasi, tidak menyangka bahwa memiliki anak luar biasa seperti Kulu bisa begitu menyulitkan. Ia berpikir keras, dan meskipun tidak ingin menggunakan cara ini, kini ia tidak punya pilihan lain. On Jurim mengangkat tangannya,
Dan sistem pun muncul memberitahu bahwa lantai 99, penguasa Frozen Land, telah bangkit. Seketika aura biru menyelimuti sekitarnya. Ia menutup matanya dan masuk ke dalam kesadarannya yang lebih dalam, hingga muncul sosok wanita yang menatapnya tajam. Sarung tangan di tangan kirinya terlepas, memperlihatkan tangan yang sedang mengaktifkan sesuatu. Sebuah keterampilan bernama Silent Orpheus muncul. Sementara itu, orang-orang di luar tampak sibuk berjalan. Di ruang pengukuran, seorang staf wanita memberitahu bahwa alat pengukuran nomor 5 tidak berfungsi. Mereka panik karena sistem tidak aktif meskipun telah dicoba berulang kali. On Jurim melewati mereka satu persatu, sementara mereka frustasi karena jendela sistem tidak bisa muncul. Akhirnya, On Jurim sampai di ruang tunggu. Jin kaget dengan kedatangan On Jurim yang tiba-tiba, namun langsung terdiam dan segera pergi tanpa berkata apa-apa. Kulu pun heran melihat pria itu pergi begitu saja. On Jurim hanya bisa menatap kepergian Jin. Di saat itu, Kulu dengan ceria memanggil guild masternya. Melihat Kulu yang begitu bersemangat seperti anak anjing membuat On Jurim kebingungan. Ia berjongkok dan menanyakan apakah Kulu sudah berperilaku baik dan mendaftar menjadi hunter. Kulu membenarkan bahwa ia sudah melakukan semuanya. Dan dengan senang ia menjelaskan bahwa kakak Nayan membantunya hingga kini ia adalah rang F. On Jurim turut senang dan menanyakan apa yang sedang Kulu kunyah. Sambil mengemut permen, Kulu menjelaskan bahwa itu adalah permen rasa ginseng merah, membuat On Jurim terdiam sejenak. Masih mengemut, Kulu mengeluh bahwa rasa permen itu sangat aneh. On Jurim lalu meminta Kulu untuk tidak menerima permen dari orang asing dan menyuruhnya memuntahkan permen itu. Kulu pun langsung memuntahkannya ke tangan On Jurim. Setelah itu, On Jurim mengajak Kulu untuk segera pergi. Kulu meminta guild masternya memegang tangannya, dan ketika On Jurim melakukannya, Kulu merasa sangat bahagia dan bersemangat. Namun, Kulu tiba-tiba menyadari sesuatu. Tangan kiri guild masternya tidak memakai sarung tangan. On Jurim langsung meminta Kulu untuk diam. Melihat hal itu, otak kecil Kulu mulai bekerja, bertanya-tanya apakah guild masternya sedang merencanakan sesuatu. Tak lama, mereka pun sampai ke rumah. Namun, begitu mereka tiba, Kulu melihat ada sesuatu yang salah. Guildmaster bertindak aneh. Kulu menarik lengan bajunya dengan lembut, memiringkan kepala dengan khawatir. Guildmaster, apakah Anda merasa tidak enak badan? Mata Kulu membelalak kaget saat melihat On Jurim tampak sangat lemah. Wajahnya menjadi pucat, dan dia tampak hampir tidak bisa berdiri. Kepanikan melanda Kulu saat ia meraba-raba teleponnya dengan tergesa-gesa dan menekan 911. Tetapi tepat ketika panggilan akan terhubung, On Jurim mengulurkan tangan dan dengan lembut mengambil telepon dari tangannya. Dia membuka mulutnya seolah ingin berbicara, tetapi sebelum sempat berkata apa-apa, seluruh tubuhnya menyerah. Ia bergoyang sebentar sebelum jatuh ke lantai. Napas Kulu tersendat, tangan mungilnya mengepal. Selama sepersekian detik, rasanya seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Kulu berlutut di samping tempat tidur, tangannya mencengkeram selimut. Matanya merah dan berkaca-kaca saat menatap Guildmaster yang tidak sadarkan diri. Asisten itu dengan lembut menepuk bahunya, menawarkan kepastian. Jangan khawatir, Guildmaster baru saja tertidur. Kulu mendengus. Suaranya gemetar. Benarkah, baru saja tertidur? Asisten itu tertawa kecil. Tentu saja. Apakah kamu ingin mendengar cerita tentangnya? Beberapa tahun yang lalu, sebuah menara misterius tiba-tiba muncul entah dari mana. Di dalamnya, bukan hanya terdapat monster-monster menakutkan dan ruang bawah tanah yang berbahaya yang muncul, tetapi juga generasi pertama makhluk yang bangkit. Asisten itu berbicara dengan ringan, seolah semua ini bukan sesuatu yang serius. Dan Guildmaster adalah pahlawan yang menaklukkan menara itu. Tapi pada akhirnya, bos terakhir terlalu kuat. Tanpa pilihan lain, Guildmaster membuat keputusan besar, dia menyegel makhluk itu ke dalam dirinya sendiri. Tangan kirinya, itulah yang digunakan untuk menekan monster itu. Dia tersenyum kecil. Sekarang ini hanya karena dia menggunakan kekuatannya terlalu berlebihan. Setelah dia beristirahat, dia akan pulih. Namun, tidak peduli seberapa meyakinkan kata-katanya, Kulu masih merasa tidak nyaman. Tatapannya tertuju pada Guildmaster yang terbaring tak sadarkan diri. Kekhawatirannya menolak untuk menghilang. Tidak, Kulu tidak akan pergi. Kulu harus tetap tinggal di sisi Guildmaster. Ucapnya keras kepala. Dia menggelengkan kepala, menolak untuk kembali ke kamarnya sendiri. Suara kecilnya bergetar ragu. Lalu, biasanya berapa lama dia tertidur dalam situasi seperti ini? Mendengar kata-kata itu, ekspresi asisten menjadi tegang. Tanpa berkata apapun, ia segera mencari-cari alasan dan melarikan diri secepat kilat. Karena sejujurnya, terakhir kali Guildmaster menggunakan kekuatan itu, ia pingsan selama sebulan penuh. Mata Kulu berkaca-kaca saat ia menatap tubuh On Jurim yang tampak lemah. Ia mengepalkan tangan kecilnya, frustrasi dan kesedihan membuncah di dadanya. Tidak adakah yang bisa Kulu lakukan? Bisiknya, penuh ketidakberdayaan. Tepat saat Kulu bingung, sistem tepat waktu mengeluarkan misi baru. Misi dipicu, menghidupkan kembali pengasuh yang kehabisan sihir. Tujuan misi, gunakan keterampilan penyembuhan untuk merawat yang terluka. Hadiah misi, 500 poin kontribusi. Kulu mengepalkan tangan kecilnya, tekad membara di matanya. Bahkan tanpa hadiah, Kulu akan tetap menyembuhkan Guildmaster. Demi kesehatannya, saatnya Kulu bersinar.
Ia membusungkan dada, ekspresinya serius. Siapa yang menyangka, pemburu S-Rank nomor 1 suatu hari nanti perlu diselamatkan oleh seorang gadis taman kanak-kanak. Namun, untuk memastikan kemampuan Kulu tetap tersembunyi dari mata yang mengintip, sebelum kehilangan kesadaran, Onjurim secara naluriah menggunakan kekuatan penekan monsternya untuk menyembunyikan kehadirannya. Tapi harga dari semua ini adalah, kemungkinan besar, Onjurim akan tetap tidak sadarkan diri selama berbulan-bulan. Namun, ketika dia akhirnya membuka matanya lagi, hal pertama yang dia lihat adalah Kulu masih berada di sisinya. Suaranya serak saat bergumam. Apakah, kamu mengkhawatirkanku? Kulu tidak menjawab. Sebaliknya, dia hanya membenamkan wajahnya di tangannya dan menangis. Tubuh kecilnya gemetar seperti anak kucing ketakutan. Untuk pertama kalinya, sebuah pikiran langka terlintas di benak Onjurim. Apa yang seharusnya dia lakukan ketika seorang anak kecil sedih? Seorang anak kecil yang, entah bagaimana, maha kuasa dan tak terhentikan. Onjurim akhirnya menghadapi situasi di mana dia benar-benar tidak berdaya. Dengan desahan pelan, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk kepala Kulu. Maaf, Kulu, aku seharusnya menjelaskan semuanya padamu lebih awal. Kulu tersedak di antara isak tangisnya. Paman Yunujun bilang semua ini salahku, kau jadi seperti ini karena Kulu. Ekspresi Onjurim langsung menggelap. Suaranya turun menjadi nada yang berbahaya. Bajingan itu bilang begitu, tapi sebelum dia bisa mengatakan sesuatu lagi, Kulu mengulurkan tangan dan meletakkan telapak mungilnya di dahinya. Dengan serius, ia berbisik, jadi, Guildmaster, tidurlah sedikit lebih lama. Kulu akan terus menyembuhkanmu. Dia menyatakan tekadnya sambil menggembungkan pipinya seperti hamster kecil yang berusaha keras. Tapi ketika Onjurim dengan keras kepala mencoba bangkit, menolak untuk beristirahat, Kulu mengayunkan tangan kecilnya dengan frustrasi. Guildmaster, kamu tidak diizinkan untuk bergerak. Bahkan jika kamu sangat kuat, kamu tetap tidak bisa mengabaikan kesehatanmu. Dia mendengus, tampak seperti dokter kecil yang terlalu protektif. Tidak ada pilihan lain, Onjurim akhirnya memutuskan untuk menenangkan Kulu, sambil diam-diam menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai. Namun, saat ia melirik ke arah jam dinding, ia membeku. Secara logika, ia seharusnya tidak sadar selama berbulan-bulan. Tapi, jam menunjukkan bahwa hanya beberapa jam telah berlalu. Tatapan tajamnya mengarah pada Kulu. Kulu, apa yang sebenarnya kamu lakukan padaku? Tanpa ragu sedikit pun, Kulu dengan bangga mengangkat tangannya. Kulu menggunakan keterampilan penyembuhan, katanya semangat. Ia kemudian menjatuhkan diri di samping Onjurim, dengan sungguh-sungguh menceritakan semua yang terjadi selama ia tidak sadar. Setelah mendengarkan dengan seksama, Onjurim terdiam dalam pikirannya sebelum bertanya. Apa hukuman untuk menggunakan keterampilanmu? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Onjurim menyipitkan mata, bergumam, ini benar-benar belum pernah terdengar. Memulihkan energi sebesar itu dalam waktu sesingkat ini, tapi tidak mengalami serangan balik apapun. Itu benar-benar menentang semua yang kita tahu tentang kemampuan kebangkitan. Ia mendapati dirinya bertanya-tanya, di antara mereka, siapa sebenarnya anak kecil di sini? Ini, gadis berusia 4 tahun, berdiri di hadapan mereka yang sombong dan merasa berada di puncak dunia. Namun terlepas dari betapa mustahilnya semua ini, satu fakta tetap tidak bisa dibantah. Kulu telah menyelamatkannya. Onjurim mengulurkan tangan dan mengacak-acak rambut Kulu dengan lembut. Sekilas kehangatan muncul di wajahnya. Terima kasih, Kulu. Kulu berkedip, terkejut. Ia membeku sejenak, jelas tidak terbiasa dipuji seperti itu. Apakah Kulu benar-benar membantu? Tanyanya ragu, ketidakpastian berkilat di matanya. Onjurim mengangguk tanpa ragu. Tentu saja, Kulu sangat membantu. Kulu adalah anak yang sangat cakap. Dengan itu, ia berdiri dan melangkah keluar ruangan. Asistennya yang melihatnya nyaris menjatuhkan clipboard karena terkejut. Tunggu, bagaimana bisa, kau sudah bangun? Baru saja pertanyaannya terucap, telepon kantor tiba-tiba berdering. Onjurim melirik ide penelepon, biro. Seketika, kegembiraan sebelumnya lenyap dari wajahnya. Menurut undang-undang baru yang direvisi, Kulu, yang sekarang telah menjadi pemburu berlisensi, diwajibkan untuk secara pribadi memasuki ruang bawah tanah untuk misi. Namun, peraturan pemburu juga menyatakan bahwa seorang pemburu tidak boleh masuk ke ruang bawah tanah lebih dari 2 tingkat di bawah peringkat mereka sendiri. Memegang telepon, nada bicara Onjurim tegas. Aku tidak peduli, cabut batasannya dan biarkan aku masuk. Suara di ujung sana menolak mentah-mentah. Tidak mungkin, kami tidak membuat pengecualian. Lalu bagaimana dengan mengatur konvoi untuk membawanya masuk? Onjurim menyarankan. Setelah jeda, saran itu disetujui. Melihat ekspresi bingung Kulu, asisten itu berjongkok dan menjelaskan. Konvoi itu ketika pemburu peringkat tinggi mengawal pemburu peringkat rendah ke dalam ruang bawah tanah. Mereka memastikan keselamatan sepanjang misi. Mata Onjurim menjadi gelap. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa melewati batasan ini. Maka, ia memutuskan rencana alternatif. Jika kita tidak bisa mengubah aturan, maka kita akan fokus pada perlengkapannya saja. Bahkan jika Kulu hanya peringkat F, dia tidak akan berangkat dalam keadaan tidak siap. Lengkapi dia sepenuhnya dengan perlengkapan peringkat tinggi. Sebelum Kulu memasuki ruang bawah tanah, dia akan menjalani pelatihan tempur yang ketat di bawah bimbingan Qin. Selama pelatihan, Kulu berhasil mempelajari keterampilan bertahan peringkat A.
Kakak perempuan Nan bahkan memberinya helm pelindung kepala berperingkat A yang dirancang untuk menyerap benturan. Sementara itu, Kitan menyumbangkan sepasang pelindung lutut kuat dan tahan lama yang mampu mengurangi kerusakan dalam keadaan darurat. Singkatnya, Kulu tidak mengenakan perlengkapan sembarangan, semuanya perlengkapan berkualitas tinggi. Tidak ada satupun yang bisa dianggap sebagai sampah. Sebelum keberangkatan, Onjuri memberikan peringatan terakhir. Apa hal pertama yang kamu lakukan kalau kamu dalam bahaya? Kulu segera menegakkan punggungnya dan menjawab dengan bangga, menggunakan susunan teleportasi yang diberikan Guild Master kepadaku. Namun, selain perlengkapan kelas atas dari kakak laki-laki dan perempuannya, Kulu juga memiliki perlengkapan spesialnya sendiri. Dia mengenakan pakaian pertahanan hangat yang dilengkapi dengan paket pemanas bawaan yang membuatnya tetap hangat dan nyaman bahkan di lingkungan yang membeku. Dan ini, Kulu mengangkat penjepit tang miliknya, wajahnya benar-benar serius. Kalau aku memukul seseorang dengan ini, itu pasti akan sangat menyakitkan. Kitan berhenti tertawa melihat Kulu. Dia menggembungkan pipinya karena frustrasi dan melotot marah, ingin membantah. Sayangnya, dia sedang tergantung di udara, ditahan dengan satu tangan oleh Onjurim, yang mengangkatnya seperti anak kucing nakal. Mengikuti pemandu pemburu peringkat D mereka, Kulu dan kelompok itu akhirnya tiba di penjara bawah tanah peringkat F. Sesuai praktik standar, rekan satu tim peringkat bawah hanya memiliki satu tugas, duduk santai dan menunggu sementara pemimpin tim membersihkan monster, mengalahkan bos, dan menyelesaikan penjara bawah tanah. Para kakak perempuan dalam kelompok mengambil kesempatan ini untuk mengobrol dengan gembira. Sementara itu, Kulu yang tidak punya cara untuk ikut dalam percakapan hanya berdiri di samping, dengan malas menendang-nendang tanah karena bosan. Pikirannya mengembara, sampai salah satu rekan tim mengeluarkan sepotong kue. Mata Kulu langsung menyala, dan akhirnya mulutnya punya tujuan. Apakah kamu mau? Tanya salah satu gadis yang lebih tua, berlutut dan menawarkan kue kepadanya dengan senyum lembut. Kulu dengan hati-hati mengambil kue itu dengan kedua tangan, lalu membungkuk sopan. Terima kasih, kakak, ucapnya dengan manis. Namun, sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, boneka beruang merah muda miliknya tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, dan dalam satu gerakan cepat, mengunyah kue itu dan menelannya bulat-bulat. Kakak perempuan itu hendak berkata, sangat lucu, tapi akhirnya menelan kembali ucapannya. Ekspresinya membeku. Meskipun begitu, jika dia bisa melihat ke dalam boneka beruang itu, dia mungkin tidak akan bisa berhenti memuji kelucuan Kulu. Namun saat itu juga, Kulu tiba-tiba merasakan bahaya yang luar biasa merayap dari belakang. Anehnya, dia adalah satu-satunya di seluruh tim yang menyadarinya. Ia berbalik dan melihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Sebuah portal bercahaya berdiri di kejauhan, memancarkan aura jahat yang sangat kuat. Tunggu, bukankah ini seharusnya penjara bawah tanah F-Rank? Pikirnya. Portal ini jelas mengarah ke ruang bawah tanah level tinggi. Bagaimana mungkin? Lebih buruk lagi, pemimpin tim masih sibuk membersihkan monster. Pada tingkat ini, satu-satunya yang tampaknya mampu menangani situasi hanyalah Kulu. Baiklah, sebelum sesuatu benar-benar keluar dari portal itu, mari kita tutup sekarang juga. Tanpa membuang waktu, Kulu memanggil boneka beruang merah mudanya. Dengan ekspresi tekad, beruang itu melompat ke sepedanya yang kecil dan melaju menuju portal. Namun, saat jari-jari Kulu hampir menyentuh permukaan portal yang berkilauan, sebuah kekuatan hisap yang sangat kuat menariknya ke depan, menariknya masuk ke dalam. Pandangannya kabur. Dunia di sekitarnya berputar dengan keras. Dalam sekejap, dia menemukan dirinya berada di tempat asing, benar-benar tidak dikenal. Tepat di depannya berdiri segerombolan besar makhluk, masing-masing menjulang puluhan kali lebih besar dari tubuh kecil Kulu. Lendir dingin dan agar-agar itu tampak tidak aktif, untuk saat ini. Ini benar-benar buruk, sangat buruk. Kulu harus segera melarikan diri. Dengan panik, dia mencari-cari di tasnya. Ia menemukannya, gulungan teleportasi yang diberikan Guild Master untuk keadaan darurat. Namun, saat ia merobeknya, peringatan keras muncul di hadapannya. Teleportasi dinonaktifkan di ruang bos. Jantung Kulu berdebar kencang. Namun, dia mengepalkan tangan mungilnya, memaksa dirinya tetap tenang. Guild Master bilang, lendir ini tidak akan menyerang orang, kecuali diprovokasi. Dengan hati-hati, ia menahan napas dan mulai berjingkat melewati makhluk-makhluk besar itu. Namun, sesuatu di atas menarik perhatiannya. Sebuah bola kristal bening yang berkilauan terletak di atas alas. Inti dari Frostbone Cradle. Bola itu memancarkan cahaya es yang lembut, seolah menjebak cahaya bintang beku di dalamnya. Itu, sangat indah. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Bola kristal itu seolah menggoda, seperti memanggil Kulu. Dia tidak terburu-buru mengambilnya. Sebaliknya, ia dengan hati-hati mengamati sekeliling. Jika aku mengambilnya, dan itu membuat lendir itu marah, aku akan dalam masalah besar. Namun kemudian, sebuah ide muncul di benaknya. Aku punya skill ekstraksi acak, mungkin ini saat yang tepat untuk menggunakannya. Kulu berbisik pada dirinya sendiri, lalu mengaktifkan kemampuannya. Prompt sistem segera muncul. Selamat, kamu telah memperoleh efek fragmen misto di wilayah Frostbone, menurunkan pertahanan musuh sebesar 50% dan meningkatkan kekuatan serangan pengguna sebesar 100%. Mata Kulu berbinar. Itu berarti, tang miliknya benar-benar bisa berguna sekarang. Tanpa ragu, Kulu memasukkan fragmen misto ke dalam tang kepercayaannya. Untuk mengujinya, dia mengambil segenggam salju dan melemparkannya dengan lembut.
Seperti yang diharapkan, bola salju itu mewarisi efek peningkatan yang sama. Wow, Kulu adalah seorang jenius, serunya bangga, mengepalkan tangan kecilnya. Kepercayaan dirinya melambung tinggi. Tidak perlu bicara, mari kita lihat seberapa baik kerjanya. Dengan itu, Kulu meraih bola salju dan melemparkannya langsung ke salah satu slime di dekatnya. Begitu bola itu mengenai sasarannya, slime itu langsung runtuh menjadi genangan lendir. Kulu ternganga, tak percaya. Wah, Kulu sebenarnya sangat kuat. Baiklah, mari kita lakukan lebih banyak lagi. Menggunakan tang yang sudah ditingkatkan, Kulu masuk ke mode serangan penuh. Ia tanpa henti melempari slime yang tersisa dengan bola salju. Dalam hitungan menit, seluruh aula ruang bawah tanah benar-benar dibersihkan. Ya, begitulah penjara bawah tanah tingkat tinggi. Serunya puas, meletakkan tangan di pinggul. Kulu benar-benar siap untuk mengambil misi nyata sekarang. Dengan senyum lebar, dia memanggil boneka beruang merah jambu, melompat ke sepeda kecilnya, dan mulai mengayuh menuju pintu keluar. Namun, tepat saat dia hendak meninggalkan ruangan, sesuatu tiba-tiba robek di belakangnya, seolah-olah terkoyak oleh kekuatan tak terlihat dari jurang gelap. Dari kehampaan itu, sebuah tangan besar, terbungkus kabut hitam yang berputar-putar, muncul. Tekanan berat dan menyesakkan langsung memenuhi udara. Tangan bayangan itu menerjang ke depan, hampir menutup Kulu dalam cengkeramannya. Namun, saat Kulu menoleh, tangan bayangan itu menghilang ke udara tipis. Sementara itu, pemimpin tim muncul dari pintu penjara bawah tanah, tampak benar-benar bingung. Aneh, aku bahkan tidak pernah masuk ke ruang bos. Tapi dikatakan bahwa penjara bawah tanah ini telah dibersihkan. Apapun masalahnya, itu tetap dihitung sebagai misi lengkap. Yang berarti, Kulu resmi lulus ujian kualifikasi pemburu. Namun, saat dia melangkah keluar dari ruang bawah tanah, langit menjadi gelap. Beberapa saat kemudian, hujan deras mulai turun. Kulu berdiri membeku di pintu masuk, menatap kosong ke arah hujan. Satu persatu, rekan-rekan timnya dijemput oleh keluarga mereka. Orang tua mereka melindungi mereka di bawah payung, memeluk mereka hangat, dan berjalan pergi bersama. Segera, hanya Kulu yang tersisa, sendirian. Setiap kali dia melihat pemandangan seperti ini, rasa rindu yang aneh membuncah di dadanya. Kembali ke taman kanak-kanak, setelah sekolah berakhir, teman-temannya selalu disambut oleh orang tua mereka. Tapi Kulu selalu menjadi yang terakhir, berdiri di sana, menunggu dan menunggu. Namun tidak ada yang pernah datang. Meskipun Kulu sekarang telah resmi bergabung dengan Hunters Guild, dia masih mendapati dirinya berdiri di tengah hujan, tanpa siapapun yang datang menjemput. Rasanya seolah-olah dunia telah melupakannya, meninggalkannya di sudut yang tak terlihat. Namun meskipun begitu, dia masih bisa kuat. Dia masih bisa pulang sendiri. Untungnya, jas hujan boneka beruang miliknya tahan air. Jadi setidaknya, dia tidak akan basah kuyup. Mengambil napas dalam-dalam, Kulu melompat ke sepeda kecilnya dan mengayuh ke depan, hanya untuk roda depannya menabrak sepasang sepatu. Ia berkedip karena terkejut dan mengangkat kepalanya. Berdiri di depannya adalah seorang pria tinggi berpakaian serba hitam. Topeng menutupi wajahnya. Ia menatap ke arah Kulu, suaranya rendah dan santai. Kemana anak kecil sepertimu pergi sendirian? Masih hujan, kau tahu. Sejujurnya, dia hanya ingin menakutinya sedikit, hanya untuk melihat reaksinya. Namun, saat dia berbicara, suara yang familiar terdengar benar-benar mengkhianatinya. Mata Kulu langsung berbinar seperti bintang. Dan sebelum Onjurim bisa bereaksi, Kulu meluncur ke arahnya seperti peluru meriam dan memeluknya erat. Terima kasih, Guildmaster. Kulu sangat senang. Wajah kecilnya menempel di mantel Onjurim saat dia mulai dengan bersemangat menceritakan petualangannya di ruang bawah tanah. Tentu saja, dia dengan nyaman melewatkan bagian di mana dia secara tidak sengaja masuk ke ruang bos. Kalau Guildmaster tahu, dia pasti akan khawatir. Pada satu titik, Kulu mengangkat kepalanya dan menyeringai. Cuaca hari ini sangat bagus, bukan? Onjurim berkedip, lalu melirik ke langit. Hujan masih turun deras. Guntur berderak di kejauhan. Kulu, ini benar-benar badai petir sekarang. Kulu terkikik dan melambai-lambaikan tangannya dengan ringan. Itu karena hari ini keluargaku datang menjemputku. Kalau hatimu senang, cuacanya juga terasa senang. Dia berseri-seri. Pakaian Kulu sangat hangat dan nyaman. Onjurim terdiam cukup lama. Dia hanya menatapnya. Dia benar. Segala hal, baik atau buruk, hanyalah masalah perspektif. Jadi, pada akhirnya, Kulu tidak salah. Hari ini benar-benar hari yang baik. Dan di hari-hari berikutnya, setiap kali seseorang memanggil Guildmaster Onjurim akhir-akhir ini, mereka selalu menambahkan. Oh, omong-omong, putrimu terbangun. Kenapa rasanya seluruh dunia sudah tahu tentang ini? Saat itulah ia melihat pelakunya, Kulu, berdiri dengan bangga di tengah kerumunan. Dia secara tidak sengaja menjatuhkan lisensi pemburu miliknya ke tanah. Kemudian dia tersentak. Oh, tidak, lisensi pemburu Kulu jatuh begitu saja. Apa yang harus Kulu lakukan? Tentu saja, para pemburu di dekatnya langsung memakan umpannya. Wah, keren sekali. Kulu juga terbangun. Pada saat itu, barulah Guildmaster Onjurim menyadari, Kulu, yang kini telah memperoleh lisensi pemburu miliknya, benar-benar terobsesi untuk memamerkannya kemanapun dia pergi. Dia memastikan semua orang memperhatikannya. Dia bahkan berlari ke salah satu toko perhiasan sambil mengangkat lisensinya tinggi-tinggi.
Guild Master, Kulu sekarang legal, teriaknya penuh semangat. Lalu, matanya berbinar karena kegembiraan. Jadi, kapan penjara bawah tanah kita berikutnya? Besok atau lusa? Guild Master yang sedang terganggu hanya menjawab dengan linglung, lain kali. Kulu langsung cemberut. Tapi saat Guild Master akhirnya berkata, ketika kamu setinggi aku, ekspresi Kulu langsung muram. Dia melirik tubuh mungilnya, menyadari bahwa bahkan jika dia berdiri di atas meja, dia masih hampir tidak mencapai dada Guild Master. Menyadari hal itu, seluruh ekspresinya tertunduk lesu. Dia bergumam, tapi, Kulu adalah anggota guild yang sebenarnya sekarang. Bukankah Kulu seharusnya mulai berkontribusi pada guild? Guild Master Onjurim mengerutkan kening. Acara TV macam apa yang sudah kamu tonton? Tanyanya. Kulu langsung memeluk televisi dengan protektif. TV tidak mengajarkan Kulu hal-hal seperti itu. Dengan desahan, Guild Master menggosok pelipisnya. Anak-anak tidak perlu meningkatkan performa. Tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan mengaitkannya ke pergelangan tangan Kulu. Kulu melihat ke bawah. Itu adalah sebuah jam tangan pintar. Guild Master berbicara dengan nada acuh tak acuh, ini akan memudahkanmu untuk menghubungiku dimanapun kamu berada. Kulu berkedip menatap jam tangan pintar di pergelangan tangannya. Itu tampak, anehnya familiar. Dia berpikir keras sejenak. Bukankah, ini jam tangan ajaib dari acara animasi itu? Tunggu sebentar, bukankah ini, jam tangan yang bisa bikin berubah? Ketika Onjurim menyeringai, ekspresinya berubah sedikit, nakal. Kenapa kamu tidak mencobanya? Mata Kulu langsung berbinar. Dia melompat turun dari meja dengan semangat. Baiklah, Kulu mengaktifkan jam tangan ajaib. Dengan serius, dia mulai melakukan urutan transformasi dari pertunjukan animasi itu. Setiap gerakan ia tiru dengan sempurna, sampai ke detail terkecil. Akhirnya, dia melakukan pose terakhir, mengepalkan tangan kecilnya, dan berteriak lantang. BERUBAAH. Dua kata sederhana, namun, tidak terjadi apa-apa. Kulu memiringkan kepalanya dengan bingung, lalu melirik ke arah Guild Master, yang bahunya sedikit bergetar. Mulutnya berusaha menahan senyum. Pada saat itu, Kulu sadar. Dia telah ditipu. Guild Master, kamu pembohong besar. Ini sama sekali bukan jam tangan ajaib. Guild Master dengan mudah mengambil jam itu kembali, masih menyeringai. Jadi kamu marah. Apa yang harus aku lakukan agar Kulu memaafkanku? Kulu cemberut, menyilangkan lengannya. Kulu ingin pergi ke penjara bawah tanah. Guild Master bahkan tidak ragu-ragu. Tidak, apapun selain itu, tambahnya, tegas. Kulu menatapnya dengan kaget. Dia bahkan belum mulai menawar, tapi sudah ditolak mentah-mentah. Kulu menundukkan pandangannya. Suaranya kecil, nyaris berbisik. Jika Kulu tidak berguna, maka Kulu akan dikirim kembali ke panti asuhan. Kalimat itu membuat Onjurim langsung berhenti. Ekspresi santainya memudar. Tatapannya berubah tajam. Kenapa kamu berpikir begitu? Suaranya tiba-tiba turun menjadi serius. Namun, saat ia mendesak Kulu untuk menjawab, Kulu tetap diam. Dia menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena jika dia melakukannya, jika dia memberitahu Guild Master bahwa dia adalah anak yang pernah ditolak oleh keluarganya, maka, tidakkah dia juga akan menganggapnya tidak berguna? Tidakkah dia juga akan meninggalkannya? Tangan mungil Kulu mengepal. Dia menghela napas panjang. Guild Master, kamu tidak akan mengerti. Hidup hanyalah serangkaian kekecewaan. Dia menepuk bahu Onjurim seperti orang dewasa yang sudah letih menghadapi dunia, sepenuhnya tidak sadar bahwa dia sebenarnya baru berusia 4 tahun. Dalam pikiran Kulu, di dunia ini, jika kamu tidak lagi berguna, kamu akan ditinggalkan. Itulah keyakinan yang sudah tertanam dalam dirinya. Secara kebetulan, saat itu, sistem tiba-tiba memunculkan pemberitahuan. Efek pertumbuhan cepat aktif, peningkatan 50% untuk 3 hari ke depan. Catatan, rekan satu tim juga akan mendapatkan bonus. Mata Kulu langsung berbinar. Bukankah ini waktu terbaik untuk masuk ke ruang bawah tanah? Semangatnya kembali. Suasana hati buruk yang sempat menggelayuti dirinya langsung terlupakan. Namun, saat ia bersiap untuk bertindak dengan penuh semangat, tiba-tiba muncul sensasi kesemutan dari belakang lehernya. Refleks, Kulu mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Tidak ada yang terasa aneh. Mungkin cuma gigitan nyamuk, gumamnya santai, tidak terlalu memperhatikan. Dia segera membuka komunikasi, wajahnya penuh semangat, dan tanpa ragu mengirimkan undangan kepada Kitan. Permintaan tim pemburu kelas S. Kitan, apakah kamu bersedia membuat kesepakatan dengan Kulu? Pesan itu terdengar formal, seperti diketik oleh ahli negosiasi kecil. Kitan membaca pesan itu, mengangkat alisnya, lalu tersenyum tipis. Dalam sekejap, dia melepas topinya, menghancurkan seluruh aura misterius yang selama ini dia bangun. Aku janji, katanya sambil berkedip, wajahnya berubah serius. Aku akan memberimu hadiah yang sulit ditolak. Kulu mengulurkan tangan kecilnya dan mengepalkannya. Jadi, apakah kamu bersedia membuat kesepakatan dengan Kulu, Big Brother Kitan? Kitan menatapnya dan menghela napas. Kulu, aku benci kamu. Kulu menggembungkan pipinya, melotot marah. Matanya berkilauan, dan air mata kecil seperti mutiara mulai menggenang. Kitan langsung panik. Ia melambaikan tangannya cepat-cepat.
Baiklah, aku salah. Jangan menangis. Kulu berkedip pelan, suaranya masih sangat serius. Kalau begitu, bawa saja Kulu ke ruang bawah tanah. Dan Kulu akan memaafkanmu. Dia mengangkat tangan kecilnya tinggi-tinggi. Untuk 3 hari ke depan, tingkat pertumbuhan akan meningkat sebesar 50%. Kitan berhenti sejenak. Bagi pemburu sekelas dia, itu setara dengan melewatkan seluruh proses grinding di Dungeon. Kesepakatan yang sangat menggoda. Satu-satunya masalah, jika Guildmaster tahu, dia mungkin akan membunuhku. Kulu memberinya senyuman paling polos yang ia miliki. Kalau begitu, jangan sampai ketahuan. Duh, Kitan memiringkan kepala, lalu mengejek, apa kamu nggak takut dimarahi? Apa kamu pengecut? Bibir Kitan berkedut, senyumnya jadi tajam. Cukup yakin aku seharusnya yang bilang itu ke kamu. Dengan jabat tangan cepat, keduanya membuat kesepakatan dan membentuk tim. Mereka melangkah melalui portal, tiba di ruang bawah tanah peringkat B. Tentu saja, Kulu tidak memilih medan bersalju secara acak. Di sini, dia bisa membuat bola salju sebanyak yang dia mau, tempat yang sempurna untuk medan perang pribadinya. Setiap kali monster terkena bola saljunya, pertahanan mereka langsung turun 50%, membuat mereka terbuka lebar untuk serangan berikutnya. Dan ketika dikombinasikan dengan pukulan akhir mematikan dari Kitan, setiap musuh yang mereka hadapi langsung hancur, tak sempat melakukan perlawanan. Bahkan ketika beberapa monster mencoba menyergap, gerakan Kitan yang secepat kilat memungkinkan dia untuk menghindar dengan mudah. Ia melakukan serangan balik lebih cepat daripada reaksi musuh. Pertempuran ini adalah demonstrasi sempurna mengapa dia layak menyandang gelar pemburu peringkat S. Mata Kulu berbinar, kagum menyaksikan gerakan tempur Kitan. Tinju mungilnya terkepal. Suatu hari nanti, Kulu akan sekuat dia. Ia bersumpah dalam hati. Tapi untuk saat ini, dia masih punya urusan lain yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ia berjalan ke arah tubuh monster yang dikalahkan dan dengan hati-hati mengeluarkan kaca pembesar. Alat khusus itu memiliki satu tujuan, memindai dan menyorot bahan-bahan berharga dari makhluk yang dikalahkan. Dengan cara ini, aku nggak bakal kehilangan jarahan langka apapun, pikir Kulu, bangga. Namun saat dia sedang menganalisis monster, dia tiba-tiba menyadari kerumunan besar pemburu berkumpul di dekat pintu masuk ruang bos. Gumamnya, terlalu mencolok. Tidak ingin menarik perhatian, Kulu dengan cepat menyembunyikan kaca pembesarnya dan berlari merunduk ke belakang Kitan. Kitan, memahami situasi, mengaktifkan keterampilan penyamarannya. Pakaian mewahnya langsung berubah menjadi perlengkapan pemburu yang sederhana. Lalu dengan santai, ia mengirim undangan tim ke salah satu pemburu wanita di sana. Urus saja Kulu, katanya acuh tak acuh. Sisanya biar aku tangani. Saat para pemburu lainnya mendengar itu, wajah mereka langsung pucat. Mereka segera berlarian, melarikan diri demi menyelamatkan diri. Kitan di dalam ruang bos melihat mereka menghilang satu persatu. Yah, kurasa nggak ada gunanya menyembunyikan identitasku lagi. Atau lebih tepatnya, yang kedua. Dengan cepat, belati peringkat S miliknya muncul dari sarung. Identitasnya terbongkar. Pemburu peringkat S, Kitan, telah resmi memasuki pertarungan. Dengan kecepatan menyilaukan, ia berkedip-kedip di sekitar medan perang. Baginya, semua serangan musuh terasa seperti gerakan lambat. Dan ketika Kitan melepaskan senjata S-Rank-nya, seluruh medan perang bergeser. Pertempuran berakhir hanya dalam beberapa kedipan. Dan saat itulah Kulu menyadari, dia masih digendong oleh pemburu perempuan dari tim lawan. Kulu menarik lengan bajunya dan bertanya sopan. Kakak perempuan, bisakah kamu menurunkan Kulu sekarang? Si pemburu menatapnya dengan sangat tidak percaya. Tunggu, kamu bukan boneka. Kulu melompat turun ke tanah, meregangkan sedikit tubuhnya, lalu menggaruk leher. Rasa sakit menyengat dari sebelumnya masih terasa. Lalu, tepat di depan matanya, udara retak seperti kaca pecah. Tangan berlumuran darah menerobos celah. Makhluk bermata 3 perlahan muncul, keluar dari celah itu. Bahkan tanpa memindainya, Kulu tahu kekuatan makhluk ini jauh melampaui peringkat manapun. Namun, anehnya, dia tidak merasa takut sama sekali. Tak hanya tidak takut, Kulu justru memiliki keberanian untuk mengeluarkan kaca pembesarnya dan mulai memindai monster itu. Sistem langsung mengeluarkan perintah. Analisis aktif, tang Anda memiliki kemampuan untuk memblokir efek ketakutan. Sementara itu, monster bermata 3 itu menatap ke bawah ke arah boneka beruang merah muda kecil yang memegang tang aneh itu. Matanya menyipit, bingung. Lalu, dengan suara rendah dan menakutkan, dia bergumam, mengapa, saya merasakan kehadiran seorang penguasa, datang dari anak ini. Kulu menyipitkan mata, apa yang kamu bicarakan? Sebelum monster itu sempat menjawab, Kulu langsung mengambil bola salju yang baru dikemas dan melemparkannya langsung ke wajahnya. Direct hit. Namun, monster itu tidak bergerak. Bahkan tak berkedip. Kulu berkedip panik. Tidak ada pengurangan pertahanan. Saat itulah dia menyadari, level musuh terlalu tinggi, kemampuannya tidak berpengaruh. Sebelum Kulu bisa bereaksi lebih jauh, gerakan kabur melintas di sampingnya. Kitan tiba-tiba mengangkatnya dan berlari dengan kecepatan sangat tinggi. Tatapan Kitan yang biasanya tenang dan kalem kini berubah menjadi sesuatu yang lain, kegembiraan. Kegembiraan murni yang tak bisa disembunyikan. Dalam pelukan Kitan, Kulu bahkan bisa mendengar detak jantungnya yang cepat. Dengan kelincahan yang luar biasa,
Kitan menendang dinding dan melompat ke atap, lalu menurunkan Kulu dengan lembut. Lalu berkata tegas, tetap di sini. Jangan bergerak. Sebelum Kulu sempat menjawab, Kitan sudah meloncat turun dari atap, menukik lurus ke bawah seperti elang yang menyambar mangsanya. Kulu berdiri membeku, mengawasinya dari atas. Ini, bukan monster biasa. Ini adalah Malakian. Makhluk yang telah lama dicari oleh Kitan. Alasan dibalik pengejaran tak kenal lelahnya. Tanpa ragu, Kitan mengaktifkan semua buff yang dia miliki, mendorong kekuatannya ke puncak absolut. Kekuatan dari gerakannya saja sudah cukup untuk menciptakan hembusan angin besar yang mengguncang udara. Dan hanya dari angin itu, Kulu sampai harus mundur beberapa langkah untuk menjaga keseimbangannya di atap. Sayangnya, melawan monster ini, Kitan tidak punya peluang nyata. Dia nyaris tidak memenuhi syarat sebagai lawan. Malakian mencibir, suaranya meneteskan ejekan. Jadi bagaimana rasanya, melarikan diri dari ayahmu? Apakah itu membuatmu bahagia? Kalimat tunggal itu seperti pisau beracun yang menusuk langsung ke dada Kitan. Kewarasan yang sudah rapuh, benar-benar hancur. Dengan raungan marah, Kitan menyerbu ke arah Malakian secara membabi buta. Tapi, bagi Malakian, gerakannya tampak lucu. Ceroboh, penuh celah. Dia menyeringai, siap membalas. Namun pada saat itu, kilatan perak menembus kekosongan. Belati muncul dari belakang Malakian, serangan tipuan Kitan ternyata hanyalah pengalih perhatian. Sementara itu, asap tipis menghilang, dan Malakian masih berdiri, sama sekali tidak terluka. Dia mengangkat wajahnya, suara rendah dan dalam itu terdengar anehnya familiar. Anak manusia, senang bertemu denganmu lagi. 3 mata merah darahnya mengunci ke arah Kulu. Ada sedikit nada meremehkan. Namun, kau masih terlalu lemah. Di sisi lain, Kitan berdiri membeku. Energinya terkuras habis. Namun, cengkeramannya pada senjata justru mengencang. Dia siap mempertaruhkan segalanya untuk satu serangan terakhir. Namun, tepat saat dia maju, sebuah pukulan berat menghantam bagian belakang kepalanya. Kegelapan menyelimutinya, tubuhnya jatuh lemas ke tanah. Sebelum kesadarannya benar-benar menghilang, sebuah suara terdengar di telinganya, rendah, lelah, dan jengkel. Kalian anak-anak, selalu membuat segalanya lebih sulit. Saat itu, Guildmaster Onjurim tiba-tiba menampakkan diri, menatap tajam ke tempat persembunyian Malakian. Tatapannya mengunci dengan tepat, jantung Kitan berdebar kencang. Oh tidak, kenapa Guildmaster ada di sini? Dia sedikit gemetar, gugup, menundukkan kepala. Jam tangan pintarnya tiba-tiba berdengung. Ah, jadi begitulah cara dia melacakku, pikirnya, wajahnya memucat. Di sisi lain, Kitan berjuang keras. Amarah dan obsesi membakar di matanya, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Onjurim. Sementara itu, Onjurim berdiri di depan retakan dimensi, matanya menyipit. Malakian melarikan diri dengan cepat. Kitan menggeliat penuh kemarahan. Aku akan membunuhnya, aku akan mencabik Malakian dengan tanganku sendiri. Dengan sedikit rasa frustrasi, Onjurim berjongkok, meletakkan tangannya di bahu Kitan. Dalam sekejap, gelombang energi mengalir kuat ke tubuh Kitan. Dan, Kitan pingsan. Kulu mengintip dari kejauhan. Dia menyimpulkan satu hal, Guildmaster yang marah, lebih menakutkan daripada monster peringkat S. Ia mencoba menyelinap pergi perlahan-lahan, tapi saat dia bergerak, sepatu hitam mengilap mendarat tepat di depannya. Ia mendongak, dan melihat Onjurim menatapnya. Marah. Kulu tertawa canggung. Wow, kebetulan sekali, Guildmaster. Onjurim menyipitkan mata. Kudengar kau berencana pulang bersama Direktur Yun. Apa itu yang kau sebut, rumah? Bahu Kulu langsung merosot. Dia menggeleng sedih seperti tupai yang baru saja dimarahi. Onjurim berjongkok, nadanya melunak. Kulu, kamu tidak bisa bertindak sembarangan tanpa memberitahu siapapun. Kulu bergumam, Kulu tahu batasnya. Onjurim menghela napas, memeriksanya. Kamu terluka. Kulu menggeleng cepat. Kitan dan Guildmaster luar biasa. Ia berseri-seri, mencoba mengalihkan topik. Onjurim mengangkat alis. Kamu tidak bersembunyi karena takut dimarahi, kan? Kulu mengangguk pelan. Kulu baik-baik saja, sungguh. Saat ketegangan mulai mereda, Kulu tiba-tiba mengangkat kedua tangannya. Onjurim sempat bingung dengan gerakan itu, sampai. Kulu menatapnya dengan mata seperti anak anjing dan bertanya lembut. Jadi, bolehkah Kulu memeluk Guildmaster? Onjurim menghela napas, tak berdaya, tapi tetap mengulurkan tangan dan mendekap Kulu ke pelukannya. Dipeluk erat begitu, ekspresi cemas Kulu akhirnya mencair menjadi senyum hangat dan lega. Ia mendongak lagi, bertanya pelan, tapi, Kitan gak apa-apa, kan? Apakah dia akan baik-baik saja? Onjurim terdiam sejenak. Ia tahu, jauh di lubuk hatinya. Yang benar-benar perlu disembuhkan, bukan hanya tubuh, tapi luka di hati. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.